Kenapa kita harus belajar logaritma? Apa itu akan membantu kita dalam perdagangan saham? Tentu tidak. Kenapa tiba-tiba menciptakan X lalu memaksa kami untuk mencarinya? Dan kenapa aku harus membuktikan kalau itu adalah segitiga sama kaki? Aku bisa lihat itu dengan jelas. Duh. Lalu kuterima lagi sebuah pesan mengatakan, kalian berdua ngomong apa? Baru kusadari ada anak lain yang menyadapnya. Jadi dengan mata masih terpaku pada permainan Candy Crush level 3692, aku coreti lagi. Jangan ikut campur urusanku. Lalu kemudian menyerahkan lembar kerja tanpa melihat. Ahem, tapi urusanmu itu ada di kelasku. Pelan-pelan aku mendongak dan melihat kalau itu adalah guruku. Sial, ketahuan lagi. Melihat ke samping, kulihat Brad dengan wajah bersalahnya. Harusnya dia lebih berhati-hati. Oke, kamu dan kamu keluar. Kalian pasti penasaran bagaimana aku bisa jago sekali berpose seperti ini. Nah, itu karena sudah kulakukan ribuan kali. Dan wanita serius di sebelah sana itu adalah Bu Megan, guru matematikaku. Aku bersumpah dia benar-benar dendam denganku. Oke, biar ku beritahu kalian ceritanya. Di sewaktu-waktu ada seorang gadis yang karena kecelakaan tak terduga dengan bak sampah dan papan skate yang salah posisi, akhirnya dia sedikit saja datang terlambat untuk ujiannya. Tapi gurunya menolak mengizinkannya masuk dan juga membuatnya gagal. Ya, gadis itu aku, Lexi. Karena itu, sejak saat itu seterusnya, dia jadi musuh bebuyutanku. Jadi selama penjelasannya yang membosankan, kulemparkan pesawat kertas ke papan yang berisi, Bu, kau salah mengeja aritmatik. Kurasa mengeja itu agak sulit untuk orang yang ahli angka sepertimu. Tak apa kok. Jelas komentarku menyinggungnya, karena di kelas yang sama itu dia memilihku untuk membuat grafik fungsi. Mudah sekali. Jadi ku buat mahakarya yang membuatnya memutar mata, dan seluruh kelas menganggapnya lucu sekali. Dan seperti yang kukira, dia memberiku ceramah panjang soal kelakuanku yang kekanakan dan bahkan mengancam akan menelpon orang tuaku. Ya, semoga sukses dengan itu. Karena selain yang berkaitan bisnis, orang tuaku praktis tak mungkin bisa dihubungi. Lagi pula, aku hanya bercanda. Bu Megan harusnya lebih ceria. Jadi, diam-diam kutempelkan kertas tertulis peluk gratis di punggungnya. Aku sembunyi di balik pohon dan melihat semua orang mengelilinginya. Dia terlihat sangat kebingungan saat dia berusaha melalui mereka tanpa mengetahui apa yang terjadi. Hari-hari yang menyenangkan seperti dulu. Tiba-tiba, Brad menepuk pundakku dan memberitahuku 30 menit berlalu. Dan kami harus kembali ke kelas. Pantatku bahkan belum menyentuh kursi saat ku dengar suara yang menggurui. Tak seharusnya kau bersikap seperti itu. Itu si Faye, kesayangan guru dan cewek caper. Setiap kali ada guru memberi pertanyaan, dia mengacungkan tangan ke atas dan memekik. Saya. Bu Megan menyukainya hanya karena dia selalu tertawa pada leluconnya yang membosankan. Ya memang, mungkin aku tak punya bukti, tapi menurut pengalamanku, Faye jelas tak selugu kelihatannya. Jangan katakan aku ini iri, karena 100% tidak. Kalian mungkin pikir aku benci sekolah, tapi sekolah tetap jauh lebih baik daripada rumahku. Paling tidak sekolah bisa jadi menyenangkan, sementara kehidupan rumahku terdiri dari ibu dan ayah yang terkurung di kantor mereka 24/7. Aku tak ingat kapan terakhir kali salah satu dari mereka masak makan malam. Jadi pesan makanan saja. Jadi kukirim pesan ke Ben, pacarku yang super seksi. Dia belajar di Perancis dan dia kembali hari ini. Aku sangat merindukannya. Tapi sayangnya, aku tak bisa menjemputnya di bandara karena tentu saja sekolah. Dan malam ini dia ada pesta keluarga. Tapi kami akan bertemu besok. Yeay! Biarkan aku melihat wajahmu, manis aku merindukanmu. Kau tahu tidak, hari ini guru itu memberiku hukuman lagi. Yang benar saja, dia berurusan dengan orang yang salah ya kan? Pastinya.
Aku akan membalasnya besok. Dia sebaiknya berhati-hati. Oke, tapi jangan sampai dihukum setelah sekolah karena aku ingin bertemu denganmu. Kau tahu, ibuku juga guru, tapi dia tak separah itu. Oh, ngomong-ngomong, dia di sini. Mau menyapanya? Ya, tentu. Ben, aku selalu emosi kapanpun aku memikirkan si Meg. Sebelum aku punya kesempatan menyelesaikan kata-kataku, seseorang muncul di layar. Bu Megan? Lexi? OMG! Kami berdua saling menatap dengan mulut ternganga, seolah layarnya terhenti. Beneran! Kemudian saat kukira tak ada yang lebih buruk lagi, tiba-tiba suara yang tak asing memecah keheningan. Oh, Benoit punya pacar? Biar kulihat dia. Hah? Itu? Faye! Oh, nasib. Ini terlalu berat untuk kucerna. Dua musuhku ada di satu frame yang sama. Terkejut, ku akhiri panggilan. Tepat setelahnya ku terima pesan dari Ben mengatakan, "Jangan khawatir, ibuku terlihat sangat serius tapi dia baik. Dan cewek ini si Faye adalah tetanggaku. Kami sudah saling kenal sejak masih kanak-kanak dan dia orangnya keren. Ini sungguh gila." Sekarang aku harus menghadapi mereka berdua. Tahu kalau mereka berhubungan dengan pacarku. Oh, masa depanku suram bagaikan malam. Dan ya, ini adalah awal dari serial yang demikian judulnya. Hidup bersama calon ibu mertua dan sahabat cewek pacarku yang menyebalkan. Dan sejak itu, keadaan di sekolah jadi aneh. Untuk acara Halloween di kelas kami yang bertema Toy Story, Bu Megan bertugas membagi peran. Faye adalah Bu Pip, dan dia dapat kostum yang sangat cantik. Sementara aku terjebak menjadi Mrs. Potato Head. Kostumku sangat payah, dan satu dari mata palsuku terus saja lepas. Itu sangat memalukan, tapi aku tak bisa berkata apapun. Aku tak mau mengacau lagi dengannya, karena aku masih ingin bersama dengan anaknya. Parahnya, kelas matematika jadi tes ketahanan. Aku sangat muak dibandingkan dengan si teladan Faye. Lexi, jika kau habiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan mengurangi waktumu memoles kuku, kau akan jadi murid juara seperti Faye. Faye menangkap apa yang sedang terjadi dan juga mulai memainkan trik terhadapku. Suatu kali di kelas saat aku melamun dan Bu Megan sedang mengoreksi PR, aku mendengar. Simbol ini menunjukkan kalau A tidak sama dengan B. Faye lalu berbalik dan berbisik. Sama sepertimu, kau tak sebanding denganku. Dan kau juga tak layak untuk Benoitku. Apa? Ben itu punyaku, bukan punyanya. Kugertakkan gigiku dan hendak mengatakan sesuatu saat anak manja itu pura-pura menangis, mengatakan kalau aku mengganggunya. Keluar! Bu Megan mendatangi kami dengan mata menyala. Kami berjalan keluar ketika dengan nada simpatik dia menambahkan, Faye, kau tetap di sini. Aku kembali ke pose meditasiku, tapi aku tak bisa menghempaskan kemarahanku. Betapa tak adil. Kemudian saat makan siang, Faye jalan menghampiriku dengan segelas cola, berkata kalau itu tawarannya untuk berdamai, dan dia minta maaf atas sebelumnya. Ini membingungkan, tapi ya, sudahlah. Aku mengambilnya dan hendak menyesapnya saat Brad bergegas datang melambaikan tangannya. Lexi, stop! Kulihat Faye meletakkan saus kecap di dalamnya. Beberapa detik aku hampir saja membentaknya saat Bu Megan muncul. Aku tersenyum congkak membayangkan Faye akhirnya dapat masalah. Tapi yang mengejutkan, Bu Megan mencicipi minuman itu dan berusaha berwajah netral saat dia menjawab, tak ada yang salah dengan ini. Sungguh? Mereka sejauh itu menutupi satu sama lain? Terserahlah, aku ada kencan dengan Ben malam ini untuk kupersiapkan. Malam itu sesuai rencana, aku datang ke rumah Ben dengan tanaman pot yang agak layu untuk Bu Megan. Aku cukup bersemangat akhirnya akan makan masakan. Hanya saat aku masuk dapur, aku tak bisa mencium bau masakan. Bu Megan muncul dan menggosok kedua tangannya berkata, Lexi, kau tak keberatan memasak ya kan? Ini minggu yang panjang untuk menggambar banyak diagram. Tanganku agak sakit. Melihat situasi ini, Ben langsung datang untuk membantu.
Tapi ibunya mengingatkannya kalau dia sudah janji akan memperbaiki pipa atau semacamnya. Jujur saja, aku tak pernah menyentuh wajan penggorengan sebelumnya. Tapi menurutku seberapa sulit itu? Ku buat pancake, meskipun itu tak cukup cocok untuk makan malam. Tapi aku sudah melihatnya di 5 Minute Craft dan itu mudah dibuat. Hanya saja tak berjalan sesuai rencana. Di situasi seperti ini, penting untuk tidak panik. Tapi, iya, aku panik. Aku butuh rencana B. Segera. Dengan tergesa, kulemparkan semua bukti pancake gagal itu dan memesan makanan secara online. Lagi pula, berkat orang tuaku yang gila kerja, ini adalah keahlianku. Kuinstruksikan ke pengantarnya untuk datang ke pintu belakang, supaya Ben dan Bu Megan tak tahu. Sesuai harapan, di gigitan pertama, Ben dan ibu mertuaku memujiku bertubi-tubi makananku. Dan Ben bahkan bercanda kalau aku sebaiknya ikut MasterChef musim berikutnya. Yo, aku akan menilai ini restoran bintang 5 pastinya. Bu Megan tiba-tiba menjatuhkan sendoknya. Jadi kusuruh Ben turun mengambilnya. Ibunya hanya menunduk dan berbisik dengan sinis. Aku sering memesan di Sydney juga. Saus mereka sangat lezat. Oh, ketahuan. Kemudian di pertengahan malam pria ini muncul dan minta maaf karena terlambat. Ternyata dia Jules, ayah Faye. Tapi Faye tak ikut karena sedang keluar bersama temannya. Senangnya, kulihat Bu Megan dan dirinya tak sengaja menyentuh kotak tisu bersamaan. Dan kemudian tersipu? Hah? Oh, aku paham. Bu Megan menyukainya. Sekarang ini masuk akal kenapa dia selalu membela Faye. Apa Anda pernah berpikir untuk menikah lagi? Aku bertanya pada Jules dengan lugu. Melihat pandangan mataku yang menunggu, begitu juga Bu Megan, dengan ragu dijawabnya. Kurasa Faye takkan suka itu. Bu Megan murung menatap ke arah lantai. Oke, jadi sebenarnya aku agak kasihan padanya. Lagi pula, menjodohkan orang selalu jadi hobiku. Jadi kuputuskan untuk membantunya. Aku tahu kalau Faye ada di pesta hari Sabtu malam. Jadi menurutku ini kesempatan bagus untuk jadi mak comblang. Ku beritahu Bu Megan Jules ingin memberitahu sesuatu kepadanya. Jadi temui dia di restoran The Golden Reef jam 7 malam. Kemudian ku beritahu Jules yang sama. Aku berdiri di balik tiang dan melihat mereka berbagi makanan pembuka. Dan kemudian saling melirik dengan mata berbinar. Kemudian Jules meraih lalu memegang tangan Bu Megan. Mereka berdua saling menatap penuh hasrat dan Faye tiba-tiba merangsek masuk entah dari mana dan dengan marah membanting tasnya di meja. Jadi begini, guruku dan ayahku? Sungguh? Faye, kenapa kau di sini? Jules terbata-bata. Tak seorang pun yang bisa menggantikan ibuku. Kemudian dia berpaling ke Bu Megan yang kebingungan. Ternyata Anda hanya baik padaku untuk mendapatkan ayahku. Anda ini palsu. Menjauhlah dari kami. Bu Megan menutupi wajahnya dengan tangan, kemudian segera pergi. Ya ampun, Faye sangat brutal. Dan betapapun menjengkelkannya Bu Megan, dia tak pantas diperlakukan seperti itu. Kau! Faye berteriak. Oh, pandangannya jelas ke arahku. Ternyata kau biang di balik semua ini. Menjauhlah dari urusan keluargaku dan mulai pedulikan keluargamu sendiri. Kurasa ini jadinya kurangnya perhatian orang tua ke anak. Aku menatapnya tak bisa berkata-kata. Kalimat itu seharusnya membuatku marah. Tapi entah kenapa, aku hanya merasa sedih dan sangat merasa bersalah. Jadi, hal pertama yang kulakukan di sekolah esoknya, kutelan egoku dan pergi ke kelas Bu Megan, di mana dia tampak terhanyut dalam pikirannya sambil memeriksa PR. Aku terbatuk untuk jernihkan tenggorokan lalu berkata, Bu, saya minta maaf. Jujur saya berusaha untuk membantu tapi sekarang saya sadar seharusnya saya mengurusi urusan saya sendiri. Saya juga minta maaf karena sudah nakal di kelas Anda. Dia hanya diam awalnya, lalu menjawab, tak apa, karena aku sudah sadar kalau kamu dan aku tak jauh berbeda. Kita berdua mendapat rintangan dalam menemukan cinta. Kurasa sangat tak mudah mendapat persetujuan dari keluarga pasanganmu ya. Dia tersenyum dan dengan lembut membelai rambutku sebelum melanjutkan. Kamu ini anak yang pintar dan juga baik. Aku selalu tahu kamu bisa lebih baik lagi di kelas. Itu pasti karena aku terlalu keras padamu. Aku juga minta maaf.
Aku balas tersenyum padanya, dan di saat itu, kurasa semua konflik kami sebelumnya luruh. Dan kusadari kalau aku tak seharusnya mengabaikan studiku. Sebaliknya, seharusnya aku kerja keras untuk jadi versi terbaik dari diriku. Jadi, dengan banyak kerja keras, aku beranjak dari peringkat terakhir di kelas menuju posisi tertinggi, bahkan mengalahkan Faye. Ngomong-ngomong soal Faye, dia masih mengabaikanku dan juga Bu Megan, dan tak pernah mengangkat tangan di kelas lagi. Tapi kemudian peristiwa kobaran pelangi di lab kimia mengubah segalanya. Semuanya lari keluar dari sana saat gorden terbakar, kecuali Faye yang ketakutan. Untungnya, Bu Megan bergegas masuk untuk menyelamatkannya tepat waktu dan menyelimuti Faye dengan jaketnya sambil menuntunnya ke tempat aman. Setelahnya, Faye menyadari kalau Bu Megan adalah orang yang baik, yang peduli baik dengan dirinya maupun Jules. Jadi, dengan mata yang kabur, Faye sesegukan. Terima kasih banyak dan maafkan aku. Aku terlalu kekanakan. Tolong maafkan aku. Beberapa bulan kemudian. Jadi, ya, kalian lihat rencana Mak Comblangku berhasil. Dan sekarang aku punya keluarga kedua yang besar sekali. Tapi kalian tahu hal terbaiknya? Yaitu, aku tak perlu lagi harus pesan makanan online. Karena aku akan berada di sini dan ibu mertuaku akan memasak untukku. Saya ingin bertemu dengan Pak Garcia. Ini penting, kataku ke resepsionis. Dia melihatku bingung dan berkata, "Maaf, namun tidak ada seorang pun dengan nama itu yang kerja di sini." Apa? Tapi dia direktur perusahaan. Resepsionis menatap bingung padaku. Lalu dengan tegas berkata, "Saya minta maaf, tapi tak seorang pun dengan nama itu kerja di sini. Mungkin Anda salah gedung?" Baiklah, jika dia tak mau membantuku maka akan kutemukan dia sendiri. Nona, tunggu. Anda tak diperbolehkan ke sana. Sayangnya, aku belum begitu jauh saat dua penjaga segera datang dan menarikku keluar. Saat berusaha melepaskan diri, aku berteriak, "Ini konyol. Aku ini pacar direkturmu." Tiba-tiba, seorang pria bertampang pintar muncul di depanku dan dengan tenang berkata, "Nyonya, apa Anda mencari Austin Garcia?" Ya, aku mengangguk. Pria itu menghela nafas, lalu melanjutkan. "Austin memang kerja di sini, tapi saya memecatnya beberapa bulan lalu. Saya tak ada tempat untuk orang dengan sikap malas dan tak peduli di perusahaan saya." Aku menatap pria itu dengan mulut ternganga. Oh tidak, jadi dia itu direkturnya, bukan Austin. Jadi, pacarku sudah membohongiku sejak awal? Saat para penjaga menuntunku keluar gedung, kulihat orang-orang melongo padaku. Dan tak sengaja ku dengar salah satu dari mereka berkata, "Ya Tuhan, cewek lugu lainnya yang tertipu?" Ini tak mungkin terjadi padaku. Austin itu pacarku yang tampan, kaya, dan sangat sukses. Pasti ada kesalahan. Dia tak mungkin menipuku. Ya kan? Aku sedang tunjukkan ke Sarah teman kontrakanku tas karya desainer yang dibelikan Austin untukku. Ketika Austin masuk ke ruangan dan rebahan di sofa. Oke, jadi ada apa dengan tampangnya yang murung? Sayang, ini cuma karena perusahaanku sedang ada proyek besar. Aku sudah menginvestasikan $100.000 dengan perkiraan untung 5 kali lipat pada akhir tahun. Wow, sungguh proyek yang besar sekali. Aku merasa sangat bangga punya pacar yang sempurna. Tapi kemudian dia pelankan suaranya. Ya, tapi sepertinya akan kubatalkan. Mataku terbelalak dan bertanya, "Kenapa? Ada apa?" Aku harus berkontribusi $50.000 lagi di akhir pekan ini. Tapi aku masih kekurangan 10.000. Aku berseru, "Aku bisa bantu?" Dia menggelengkan kepala. "Sayang, aku tak berharap kau lakukan itu. Lagi pula, di mana akan kau dapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Aku akan meminjam ke temanku atau semacamnya. Apa kau tak percaya pacarmu bisa melakukannya?" Aku mengedip padanya. Dia mencium keningku lalu dengan senyum lebar di wajahnya, dia bilang padaku aku pacar terbaik yang pernah ada. Setelah kuhitung tabungan dan pinjaman mahasiswa milikku, aku masih kurang beberapa ribu dolar. Jadi,
Kukatakan ke beberapa temanku kalau orang tuaku mengalami kecelakaan, dan aku mendesak butuh uang untuk membayar semua biaya rumah sakit mereka. Aku tahu bohong itu tak baik, tapi akan segera kubayar mereka. Jadi itu tak masalah ya kan? Tapi seminggu kemudian setelah kuberikan uang ke Austin, dia datang ke rumah dengan tampang benar-benar kacau. Dia bilang padaku dia menemui masalah yang tak terduga dan sekarang dia butuh 15.000 dolar lagi. Kalau tidak ada dia akan kehilangan semuanya. Aku ingin membantunya, tapi aku sudah tak punya siapapun untuk kupinjam uangnya. Kukira dia akan pengertian, tapi sebaliknya dia hanya berkata, "Kau bisa pinjam uang dari rentenir. Lalu dalam sebulan kita bisa lunasi." Aku memandangnya bingung dan bertanya, "Kenapa tak dia saja yang meminjam sendiri?" Dibelainya rambutku dan dengan suara menenangkan berkata, "Aku mau andai aku bisa, Hana, tapi kau kan mahasiswa, jadi tingkat suku bungamu akan lebih rendah dariku." Itu masuk akal. Apalagi toh kami akan bersama selamanya. Jadi apa bedanya siapa yang mengambil pinjaman? Jadi di hari yang sama, ku pinjam kekurangan uang dari rentenir dan menyerahkan ke Austin. "Hana!" Sebuah teriakan yang mengejutkanku dari lamunan. "Hana, kembalikan uangku. Aku butuh segera." Temanku Rachel melotot padaku. Aku merasa kebingungan sekali sembari berseru, "Segera, beberapa hari lagi aku janji." Dia memutar matanya padaku. "Ya, terserah. Kukira kau punya pacar kaya, ya kan? Kenapa tak kau minta saja dia membantumu?" Aku memaksakan senyuman dan berkali-kali memberitahunya aku akan segera membayarnya. Ini sangat memalukan, dan sekarang temanku membenciku. Ini semua karena kesalahan si brengsek Austin. Nyatanya segera setelah kuberikan uang itu padanya, ya, dia menghilang. Akun online-nya, nomornya, semuanya menghilang. Aku bahkan tahu kalau rumah yang dia klaim sebagai miliknya sebenarnya hanya persewaan Airbnb. Oh, dan tas karya desainer yang dibelikannya palsu. Keesokan harinya aku berjalan menuju perkuliahanku saat ku dengar dua cewek saling bicara. Hana berhutang banyak uang ke orang-orang tapi tak mau bayar. Bukankah dia selalu membual kalau punya pacar kaya? Aku menundukkan kepala dan bergegas melewati mereka. Ini sangat memalukan. Aku harus cari cara untuk temukan si brengsek Austin itu dan membuatnya mengembalikan uangku. Oh, siapa itu? Mungkin itu Austin dengan penjelasan yang sangat masuk akal untuk semuanya. Aku lari ke pintu dan membukanya. Oh, cuma seorang cewek asing. "Di mana Austin? Bilang padanya untuk keluar sekarang." Dia membentak. "Dan kamu siapa?" "Korbannya. Dia menipuku untuk memberinya semua tabunganku." Dia mendorongku dan merangsek masuk ke dalam. "Austin, berhentilah sembunyi dariku dan keluar." Aku menarik lengan cewek ini dan bertanya, "Tunggu dulu, dia juga menipumu?" Dia membelalakan mata padaku. "Ya ampun, Austin benar-benar penipu yang ulung." Setelahnya, kami duduk dan dia menjelaskan semuanya. Ternyata panggilannya Lia, dan Austin menipunya sebesar 50.000 dolar. Ya Tuhan, itu uang yang sangat banyak. Austin benar-benar brengsek. Tiba-tiba teman kontrakanku Sarah dan pacarnya Weston masuk. "Hei, lihat. Aku memenangkan Tales of Suspense Vol 39 di taruhan balap kuda kapan hari. Kau tahu, ini sangat langka." Weston sangat bersemangat menunjukkan Sarah komik barunya yang berharga. Sementara aku terpaksa tersenyum ke mereka berdua, lalu dengan cepat menarik Lia ke atas ke kamarku. Tak mungkin aku mau Sarah tahu kalau aku telah ditipu. Memasuki kamarku, Lia tiba-tiba berkata, "Hei, kau ingin uangmu kembali?" Aku mengangguk. "Tentu saja, tapi sekarang aku bahkan tak tahu di mana dia." Dia tersenyum licik saat memberitahuku kalau Austin sangat suka Marvel Universe dan komik western itu bisa dipakai untuk memancingnya. Jadi kami turun ke bawah, menunggu Sarah pergi ke ruangan lainnya, lalu meminta tolong pada Weston. Awalnya dia menolak, tapi kemudian kami tawarkan untuk membagi uangnya jadi 3. Akhirnya Weston setuju dan berkata, permainan dimulai. Sebagai permulaan, Weston mempostingnya ke marketplace buku komik setengah harga dari harga aslinya. Cuma 150.000 dolar. Tak mengherankan,
Tak lama kemudian Austin si ular itu menyelinap masuk ke pesannya. Bagus sekali. Kami tiba di titik pertemuan lebih awal dan sembunyi di balik semak-semak. 30 menit kemudian dan Austin masih belum muncul dan lenganku sudah mati rasa. Aduh, aku berbisik ke Lea. Apa menurutmu rencana kita bocor? Dia mencengkram bahuku dan menyuruhku diam. Austin sudah datang. Butuh waktu lama sekali untuknya memeriksa buku itu, sangat teliti. Saat mereka selesai transaksi, aku lompat keluar dari semak-semak dan berteriak. Austin, di situ kau rupanya. Mana uangku? Matanya membelalak ketakutan, dan dengan cepat dia berusaha untuk kabur. Tapi Lia melompat keluar di depannya. Dia mencibir lalu menggulung lengan bajunya, melangkah menuju ke arahnya. Tak ada tempat untukmu lari, bajingan. Austin ketakutan lalu melangkah mundur. Kemudian aku lari ke belakangnya dan merebut komik dari tangannya. Girls, dengar, aku... Dia berubah pucat dan langsung berbalik dan segera pergi. Dia bahkan kehilangan sebelah sepatunya di jalan, tapi tak berani berhenti untuk mengambilnya. Itu sangat lucu melihatnya tertati-tati. Terima kasih banyak, Lia. Rasanya puas sekali bisa balas dendam. Kapan saja. Kami saling mendentingkan gelas kami. Kekuatan perempuan. Ah, kepalaku terasa sakit sekali. Di mana Lia? Kurasa dia sudah pulang. Aku mendekati lemariku. Di mana tas ransel yang berisi uang di dalamnya? Dengan panik aku mengobrak-abrik kamarku untuk mencarinya. Apa mungkin? Aku menelpon Lia, tapi tak ada jawaban. Itu dia. Lia dan Austin pasti sama saja. Kenapa aku harus jadi orang bodoh yang mudah tertipu? Ada suara gedoran keras di pintu, jadi aku membukanya. 2 orang berbadan besar berdiri di sana. Hei cantik, bayar kami segera. Awas kalau tidak. Kemudian mereka pergi. Aku sangat panik tak tahu harus berbuat apa. Menemukan Lia dan Austin? Sia-sia. Aku tahu itu. Jadi aku mulai bekerja seperti orang gila. Ku antar koran dan susu di pagi hari, lalu jadi pelayan hampir tiap malam. Aku sangat kelelahan, tapi aku harus cari cara untuk bayar hutangku sebelum aku tenggelam di dalamnya. Kemudian Sarah turun ke bawah, menemukan aku tertidur di atas roti bakarku. Dengan lembut dia menggoyangkanku bangun, lalu memberitahuku dia punya posisi magang untukku di rumah sakit pamannya. Yeay, terima kasih Sarah, kau yang terbaik. Hari pertama pekerjaan baruku berjalan lancar. Jadi aku memutuskan menghadiahi diriku sendiri dengan bagel dan coklat panas di kantin. Itulah saat aku berpapasan tepat dengannya. Lia! Dia juga melihatku, lalu lari. Tapi aku mengejarnya sampai jalan buntu. Mana uangku? Aku tak bermaksud melakukan itu. Aku minta maaf. Dia menangis terseduh. Kemudian dia cerita padaku kalau malam di mana kami merayakan, dia menerima kabar buruk. Kakaknya kecelakaan dan butuh operasi darurat. Panik, diambilnya uang itu untuk biaya rumah sakit. Apa kau menipuku? Ini 100% benar. Dia menyeka air matanya. Mungkin aku sedikit merasa kasihan padanya, tapi tidak. Apa yang dia lakukan itu tak keren. Lagi pula, bisa saja dia membohongiku. Maksudku, aku juga memakai alasan keluargaku sakit untuk meminjam uang dari temanku. Jadi, kuseret dia ke resepsionis untuk memeriksa. Ternyata dia mengatakan yang sebenarnya. Kakaknya sedang koma dan biayanya jelas sangat mahal. Apa yang dia lakukan itu buruk, tapi dia satu-satunya yang kakaknya punya. Jadi kurasa aku cukup paham kenapa dia lakukan itu. Jadi, sepertinya aku harus terus kerja keras untuk sekarang ini. Akhir pekan itu aku hendak berangkat kerja. Saat kubuka pintu mendapati tukang tagih itu datang lagi. Mereka merangsek masuk melewatiku dan mulai mengambil barang-barang berharga. Ku teriaki mereka agar berhenti dan bahwa aku akan segera berikan uang mereka. Tapi mereka tak mau dengar. Kemudian dia mengambil laptop Sarah. Oh tidak! Tepat pada saat itu, Lia muncul dan menyuruh mereka untuk berhenti saat itu juga. Kemudian dia lanjut membayar mereka sejumlah yang kuhutang. Hah? Apa? Bagaimana dia bisa punya uang? Nah, ternyata kakak Lia terbangun dari komanya.
Mereka berbincang dan mengetahui bahwa penelitian khususnya baru saja menangkan hadiah pertama di kompetisi nasional. Jadi, kakaknya memberinya uang hadiah itu dan menyuruhnya membayar hutangku. Aku senang sekali, sampai aku memeluknya dan terus mengatakan terima kasih. Sekarang aku bebas hutang. Fiuh, akhirnya aku bisa bayar hutang ke temanku dan lupakan semua ini. Hah? Apa itu tadi? Kami berdua melihat keluar. Bukankah itu Austin? Tapi kenapa tampak sangat kelelahan? Oh, ternyata ada 5 gadis berwajah marah sedang mengejarnya. Kulihat ke arah Lia, lalu kami berdua tertawa terbahak-bahak. Dan itulah kawan yang namanya karma. Aku sedang dalam perjalanan ke rumah Julia untuk belajar ketika entah dari mana aku menemukan diriku jatuh ke tanah. Aku sangat kaget, aku bahkan tidak melihat bola yang mengenaiku. Atau fakta bahwa ada seorang cowok tampan yang bergegas untuk memeriksa apakah aku baik-baik saja. Dia membantuku berdiri dan meminta maaf. Lalu dia mengeluarkan plester luka dari tasnya. Ya ampun, siapa dia? Tanganku lecet cukup parah. Tapi aku hampir tidak keberatan karena sekarang aku berhadapan dengan seorang cowok tampan. Faktanya aku begitu sibuk menatapnya dan tersipu malu sehingga aku bahkan tidak menyadari Julia berjalan ke arah kami. Apa yang kalian berdua lakukan? Ternyata cowok imut itu Callum, pacar Julia. Eh, Julia, tentu saja. Setiap hal yang menyenangkan selalu menjadi miliknya. Ngomong-ngomong, aku Jenny, dan cewek yang beruntung itu adalah Julia. Dia putri orang terkaya di kota, Pak Walls. Kami seharusnya berteman, tapi sejujurnya kami tidak memiliki kesamaan. Maksudku, keluargaku cukup miskin. Tapi itu bukan salah kami. Ayahku meninggal secara menyedihkan. Jadi hanya aku dan ibu yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup kami. Julia, sebaliknya, lahir bergelimang harta. Tapi takdir masih mempertemukan kami. Aku tahu ini agak salah, tapi malam itu aku tidak bisa berhenti memikirkan Callum. Dia sekarang justru memberiku motivasi untuk sesi belajar berikutnya dengan Julia yang suka memerintah. Karena mungkin dia akan ada di sana lagi. Aku bahkan merias wajah dan melewatkan perjalanan ke rumahnya keesokan harinya. Tapi, ya, semua itu sia-sia karena Callum tidak terlihat. Sebaliknya, aku harus duduk dengan mendengarkan Julia terus-terusan bercerita tentang perjalanannya ke Paris. Aku berpura-pura baik-baik saja, tapi sebenarnya aku selalu bermimpi mengunjungi kota cahaya dan menatap menara Eiffel sejak menonton film Emily in Paris. Bermimpilah, Jenny. Bagaimanapun Julia tak henti-hentinya. Dia senang membuatku terlihat seperti orang bodoh dan bahkan berkata, kasihan Jenny. Mungkin suatu hari kamu bisa pergi ke Paris. Namun sampai saat itu tiba, kamu bisa lihat fotoku aja. Sejujurnya kenapa dia begitu kejam padaku? Tahun lalu saat ulang tahunku, dia bahkan menunjukkan kepadaku majalah mode dan menanyakan gaun mana yang paling kusuka. Kupikir dia mau membelikan hadiah untukku, tapi dia malah muncul di pestaku dengan pakaian yang persis seperti yang kutunjukkan. Aku tidak percaya, dia hanya mengedipkan mata ke arahku dan tertawa, dan aku benar-benar ingin berteriak padanya. Bagaimanapun, setelah melihat sekitar 1 miliar foto Paris, Pak Walsh muncul. Dia tampak senang melihat kami duduk berdekatan dan belajar bersama. Andai saja dia tahu yang sebenarnya. Tapi aku harus berpura-pura bersenang-senang dengan Julia dan membantunya belajar setidaknya demi dia. Pak Walsh adalah teman baik keluarga kami, dan sejak ayahku meninggal, dia selalu menjagaku dan bahkan membayar biaya sekolahku. Aku tidak bisa mengecewakannya. Tapi apa kalian tahu? Aku sebenarnya mulai bersemangat untuk pergi ke rumah Julia sekarang. Karena pikiran untuk bertemu Callum lagi membuatku berdebar-debar. Aku bahkan sampai potong rambut. Tapi dia tak pernah ada di sana. Dan aku selalu pergi dengan perasaan kecewa. Lalu suatu saat pulang sekolah, hujan monyet mulai turun. Dan aku harus lari ke sana. Lalu aku tiba-tiba merasakan payung menutupi kepalaku. Coba tebak, Callum yang datang menyelamatkan. Momen itu seperti sesuatu yang keluar dari film romantis. Dia bahkan menawariku tumpangan pulang. Jantungku berdegup kencang hingga aku takut dia mendengarnya. Aku hanya duduk diam sambil meneteskan air hujan ke seluruh mobilnya yang bersih. Aku bahkan memergokinya melihat ke arahku beberapa kali. Dan hatiku terasa seperti ingin melompat keluar dari dadaku. Dia berhenti di rumahku, jadi aku hendak keluar ketika dia menyentuh lenganku dan berkata, "Boleh aku minta nomor teleponmu?" Aku bingung, maksudku bukankah dia pacar Julia? Dia kemudian menjelaskan bahwa dia cuma disewa untuk menjadi pacar palsunya sehingga semua cowok genit tidak akan mendekatinya. Wah, aku tidak percaya.
Dia memintaku merahasiakannya karena Julia akan menghabisi kami berdua jika cerita ini tersebar. Oke, semuanya masuk akal sekarang. Jadi itu sebabnya dia tidak pernah datang ke rumahnya. Aku merasa sangat bahagia. Selama beberapa hari berikutnya, Callum dan aku banyak mengobrol di telepon dan akhirnya dia mengajakku kencan. Kami pergi ke pasar malam dan dia langsung memegang tanganku. Itu membuatku merasa istimewa dan aku tidak pernah ingin dia melepaskannya. Kami sedang bersenang-senang, lalu sebuah suara familiar terdengar di udara. Baiklah, baiklah. Bukankah itu sahabatku, Jenny? Rasa takut menjalar ke sekujur tubuhku. Kami berbalik dan di sana ada Julia dan geng perempuannya berdiri di sana dengan tangan bersedekap. Kel menjatuhkan tanganku dan bergegas ke sisi Julia. Itu semua karena dia, sayang. Kamu harus melihat pesan yang dia kirim. Dia telah merayuku selama berminggu-minggu. Menyedihkan sekali. Wow, serius? Sedetik yang lalu dia hendak membungkuk untuk mencium. Dan sekarang menjelek-jelekanku? Bagaimana dia bisa bermuka dua? Aku mencoba menjelaskan kepada Julia, tapi dia tidak mau mendengar. Dia baru saja menyebutku pengkhianat di depan semua orang dan menyuruh semua temannya untuk mengurung pacar mereka kalau aku mencoba lagi dengan salah satu pacar mereka. Aku sangat terpukul. Semua orang menatapku dan menilaiku. Ada saja aku bisa menghilang ke udara sekarang. Dan saat aku memikirkan kemana aku bisa melarikan diri, seorang cowok tampan muncul, meraih pergelangan tanganku dan menarikku pergi. Itu Stephen, cowok yang tinggal di seberang rumahku. Aku tidak mengerti kenapa dia membantuku, tapi aku sangat bersyukur dia melakukannya. Dia mengantarku pulang dan mencoba menghiburku dengan mengatakan betapa ibunya sangat menyukai toko roti kami, dan bahwa kue wortel yang dibuat ibuku adalah favorit ibunya. Hal itu membuatku tersenyum, mengingat kembali semua saat-saat bahagia di toko roti keluarga kami. Ketika ayahku meninggal, kami harus menjualnya untuk melunasi sejumlah hutang, dan hidup menjadi sangat sulit. Untungnya Pak Walsh membantu. Tetapi setelah apa yang baru saja terjadi dengan Julia, aku tidak yakin mampu menghadapinya. Keesokan harinya di sekolah, semua orang menatapku. Aku bahkan tidak dapat menemukan tempat untuk duduk saat makan siang. Apa yang telah kulakukan? Aku telah merusak segalanya. Dan kemudian menjadi lebih buruk, ponselku berbunyi. Itu adalah Pak Walsh. Dia mengatakan dia sangat kecewa padaku dan aku tidak perlu lagi datang dan mengajari putrinya. Aku ingin menangis dan pada saat yang sama aku merasa sangat lega. Tapi kemudian aku terus membaca dan dia berkata, "Maaf tapi aku tidak bisa menepati janjiku lagi. Aku akan terus mensubsidi biaya SMA-mu, tapi kamu harus memikirkan sesuatu untuk kuliah. Semoga beruntung." Hatiku hancur. Aku tidak hanya dijauhi oleh semua orang di sekolah dan ditikam dari belakang oleh Callum. Tapi kini pintu perguruan tinggi juga dibanting tertutup di hadapanku. Apa yang akan aku lakukan? Hidupku sudah berakhir. Aku merasa sangat mual. Aku langsung keluar dari kantin dan pulang ke rumah. Aku tidak berani pergi ke sekolah selama beberapa hari berikutnya. Aku depresi. Dan ketika aku sudah putus asa, ada ketukan di pintu rumahku. Itu Callum. Apa yang dia lakukan di sini? Dia bilang dia menyesal atas apa yang terjadi dan dia sangat merindukanku. Lalu dia bertanya apakah aku tertarik menjadi pacar rahasianya. Apa-apaan ini? Aku sangat marah hingga ingin membanting pintu di depan wajahnya. Tapi dia cukup cepat menangkap tanganku sehingga membuatku terkejut. Tepat pada saat itu, Stephen kebetulan lewat. Melihatku berdiri di sana bersama Callum, wajahnya berubah dan dia segera pergi. Oh tidak, aku pasti tidak bisa lagi membiarkan dia salah paham tentangku. Dialah satu-satunya temanku yang tersisa. Aku menarik lenganku dari Callum dan mengejar Stephen. Aku akhirnya menyusulnya dan mengungkapkan perasaanku seolah-olah seluruh dunia menentangku dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Dia menyuruhku untuk tenang, lalu kami duduk di taman, sambil membiarkanku menceritakan semuanya padanya. Saat aku selesai berbicara, aku hampir menangis. Lalu dia berkata, "Dengarkan Jenny, kamu lebih baik dari ini. Jangan menurunkan levelmu agar cocok dengan orang-orang di sekolahmu. Orang baik akan melihatmu apa adanya. Kamu kuat dan kamu bisa melewati apapun. Aku tahu kamu bisa." Dia benar, aku lebih baik dari ini. Aku tidak perlu terpuruk seperti Julia dan teman-temannya. Dan tentu saja aku tidak perlu bergantung pada uang Pak Walsh. Aku akan memikirkan hal ini sendiri, seperti yang selalu kulakukan. Jadi aku melamar pekerjaan paruh waktu di sebuah kedai kopi. Menghasilkan uang sendiri terasa sangat menyenangkan. Tiba-tiba aku merasa bebas. Dan aku tahu segalanya akan baik-baik saja. Namun suatu hari saat aku sedang bekerja, Julia dan kelompoknya datang. Mereka masih belum melupakan apa yang terjadi dan di depan semua orang mereka mengungkit perbuatanku yang telah mempermalukanku dan mereka bahkan merekamnya dan aku tak bisa berhenti gemetar. Ini keterlaluan. Saat itulah aku melemparkan secangkir kopi ke seluruh tubuh Julia dan lari dari sana. Julia berteriak dan mengatakan dia akan memberitahu ibuku semua yang telah kulakukan. Tanpa ragu, Julia benar-benar melakukannya. Dia bahkan mengirimi ibu fotoku dan Callum di pameran.
Dan ya, ibuku tidak menerimanya dengan baik. Aku bergegas pulang untuk mencoba menjelaskan setelah ibu membentakku melalui telepon. Tapi ibu tidak ada. Aku menelpon teleponnya dan seorang pria menjawab. Dia bilang ibuku dirawat di rumah sakit setelah dia pingsan. Ya Tuhan, Tuhan yang baik. Aku segera pergi ke rumah sakit dan mengetahui bahwa dia pingsan karena syok, tapi untungnya dia baik-baik saja. Dia harus tinggal sepanjang hari untuk diawasi. Jadi aku pergi untuk membelikan kami berdua secangkir kopi. Saat itulah aku melihatnya. Callum. Dia berada di bangsal sebelah, duduk bersama seorang cewek. Aku hampir menjatuhkan kopinya karena terkejut. Mereka terlihat dekat. Aku menunggu sampai dia pergi, lalu aku bertanya pada cewek itu apakah Callum adalah pacarnya. Nah, ternyata mereka sudah berpacaran selama 2 tahun. Jadi dia selingkuh 3 kali lipat. Cewek ini pantas tahu kebenarannya. Jadi aku menarik napas dalam-dalam dan menceritakan semuanya padanya. Dia sangat kesal. Kami memutuskan untuk mendapatkan kembali milik kami sendiri. Jadi cewek itu menelpon Callum dan memintanya untuk kembali. Begitu dia tiba, kami mengkonfrontasinya dan mendapatkan kebenaran untuk selamanya. Dia tidak pernah menjadi pacar Julia yang sebenarnya. Sebenarnya inilah bagian yang mengejutkan. Dia disewa oleh Julia untuk berpura-pura berkencan denganku dan menghancurkan hidupku. Rupanya dia iri dengan banyak perhatian yang diberikan ayahnya kepadaku sejak ayahku meninggal. Dan ayahnya terus-menerus membandingkannya denganku. Dia terus meminta maaf kepada pacarnya, mengatakan betapa dia mencintainya, dan bahwa dia hanya setuju untuk membantu Julia agar dia bisa mendapatkan sejumlah uang untuk membantu membayar tagihan medisnya. Aku tercengang. Callum sangat menyesal dan mengatakan dia akan meluruskan segalanya. Dia mempostingnya di forum sekolah untuk membersihkan namaku dan agar semua orang melihat kebenaran buruk tentang Julia. Dan tentu saja ketika Pak Walsh melihatnya, dia menyuruhnya datang dan meminta maaf kepadaku. Dia sendiri juga minta maaf dan menawarkan untuk membayar biaya kuliahku lagi. Apa menurutmu aku menerima tawarannya? Tentu saja tidak. Aku berdiri di atas kakiku sendiri sekarang dan tidak ada jalan untuk kembali. Aku tidak membutuhkan bantuan siapapun. Jadi bagaimana aku mampu membiayai kuliah? Pastinya tidak dengan gaji kedai kopiku, kan? Nah, setelah lulus SMA, aku sadar betapa rindunya aku pada toko roti. Disitulah aku benar-benar merasa bahagia. Jadi aku memutuskan untuk belajar menjadi pastry chef. Dan sekarang aku dan ibu telah membuka toko roti baru. Aku belum pernah sebahagia ini dan ada satu hal lagi yang ingin aku bagikan. Oh, sebenarnya ini dia. Hai Stephen, aku sudah menjadi favorit ibumu. Ayo beri dia kejutan. Aku tidak bisa berhenti tersenyum saat Stephen mengambil kue wortel, mencium pipiku dan kami menuju mobilnya. Hidupku jauh lebih sederhana dan manis. Aku menyukainya. Hey, aku Aiden. Umurku 17 dan semua orang melihatku seperti magnet cewek. Aku tak bisa apa-apa, aku ini sangat memikat para wanita. Ini sesuatu yang kubanggakan. Maksudku, ayolah, bisa memenangkan cewek manapun yang kusukai. Nah, itu merupakan prestasi ya kan? Aku tak menyalahkan cewek-cewek itu, menurutku aku ini memang memikat. Aku tampan, kaya, dan aku bisa mempesona burung keluar sarangnya. Jika aku bisa mengencani diriku sendiri, akan kulakukan. Ya, aku suka merayu cewek cantik tapi aku jomblo untuk sementara ini karena pilihan. Itu sederhana, cewek itu terlalu rumit. Mereka awalnya manis dan lugu, tapi kemudian beberapa bulan jalan mereka jadi psikopat posesif, memeriksa ponselku, menuduhku selingkuh dari mereka. Dan ngambek kalau aku jalan dengan teman-teman bukannya nonton film komedi romantis bodoh dengan mereka. Aku percaya kalau hubungan berubah menjadi sepaya ini, maka tak perlu dipertahankan. Tapi, mantan pacarku yang terakhir, Simona, hampir tak mungkin diputuskan. Saat ku katakan padanya, aku tak lagi ingin bersamanya, dia menggila. 355 panggilan tak terjawab dan 1026 pesan tak berbalas, dan akhirnya dia paham petunjuk itu. Apalagi, dia mulai mengedarkan rumor di sekitar sekolah kalau aku membuatnya hamil, dan mencampakkan dia dan anakku yang belum lahir. Sepanjang sore ku habiskan menjelaskan ke kepala sekolah kalau kebohongan Mona bukan sesuatu yang aku sukai. Mona harus berhenti. Jadi ku telepon sahabatku yang terpercaya, si Gary, untuk menelepon. Oh, aku belum cerita pada kalian tentang Gary. Dia bukan sekedar teman. Dia adalah sobatku. Kapanpun aku butuh dia, dia akan muncul tanpa banyak tanya dan lakukan apa saja yang kuminta. Gary itu cowok pemalu dan agak kikuk, jadi mungkin itulah kenapa dia suka berteman dengan cowok cerdik sepertiku. Di kesempatan ini, ku berikan padanya pakaian polisi dan menyuruhnya pergi ke rumah Mona. Aku sembunyi di balik pagar dan melihat saat Mona membuka pintu untuknya. Mona tak mengenalnya. Malah dia benar-benar ketakutan saat Gary bilang padanya kalau dia terus memfitnahku. Dia harus ikut bersamanya ke kantor polisi. Dia menangis terseduh dan berjanji dia tidak akan pernah bohong lagi. Kemudian suatu hari, Gary datang padaku dan mengatakan dia butuh bantuanku. Tentu kawan, apa saja yang kau butuhkan? Dia bilang dia naksir seorang cewek, tapi dia tak tahu harus bagaimana untuk mendapatkan informasinya. Oh, cowok ini mulai jatuh hati ya. Gampang, serahkan saja padaku. Hari berikutnya kami pergi ke mall dan dia menunjukkan cewek ini.
Ternyata dia cewek imut yang bekerja di toko pakaian. Liburan musim semi baru saja dimulai. Jadi aku punya rencana sempurna untuk membantu sohibku ini mendapatkan ceweknya. Kubilang padanya untuk melamar pekerjaan paruh waktu di sana. Tapi dia langsung menolak, mengatakan kalau dia terlalu gugup untuk itu. Jadi hari berikutnya aku pergi ke toko dan menunjukkan bosnya CV-ku dan meminta pekerjaan. Tapi dia bilang di sana tak ada lowongan. Tiba-tiba ada cowok yang kerja di sana mendatangi kami dan mengajukan resign. Bingo, aku dapat pekerjaan itu. Iya, aku harus membayar cowok ini 2 bulan gaji sebagai ganti rugi karena mengundurkan diri. Tapi, ya, semua untuk sohibku dan aku tak punya apa-apa selain uang. Bagaimanapun, langkah pertama beres. Jadi, aku mulai kerja dan semua cewek yang kerja di sana langsung mengerubutiku seperti yang kubilang sebelumnya. Aku ini magnet cewek. Ya, semuanya kecuali cewek yang disukai Gary itu. Dia tampak tak peduli. Tapi aku berhasil mencari tahu namanya, yaitu Helen. Di hari berikutnya, kuhabiskan banyak waktu hanya untuk mencoba bicara pada Helen untuk lebih mengenalnya. Tapi dia terus mengacuhkanku. Aku tahu aku perlu meningkatkan permainanku. Jadi saat aku tahu dia sedang lembur, kumanfaatkan kesempatan. Saat aku mengemas barang-barang di gudang, dengan sengaja kujatuhkan kotak di kepala bosku saat dia sedang lewat. Jangan khawatir, itu tak berat. Dia tak terlalu senang soal itu dan menyuruhku lembur berhasil. Bagus. Hanya ada aku dan Helen sendirian di toko. Dia tampak kelelahan, jadi kuberikan padanya air dan berkata, "Apa kamu capek? Pulanglah saja. Aku bisa mengambil alih untukmu." Dia melihat gelas air itu dan menyeringai. "Aku baik-baik saja. Apa kamu tak capek mengejarku dan tak membuahkan hasil? Aku tahu cowok macam apa kamu ini." Lalu dia berdiri, lanjut bekerja, dan benar-benar mengacuhkanku sekali lagi. Aku gagal. Waktunya untuk rencana B. Aku meyakinkan Gary untuk berpura-pura terkenal dan datang ke toko. Kubilang padanya, aku akan membayar beberapa cewek untuk minta tanda tangannya dan berfoto saat dia masuk. Rencananya, dia akan meminta saran pada Helen. Dia akan sangat tertarik dan jatuh cinta padanya. Rencana yang sempurna, ha? Ya, itu tak berjalan terlalu baik. Dia muncul terlihat seperti badut sirkus. Aku bilang padanya untuk berpakaian cerah. Tapi aku bukan, maksudku, dia harus berdandan seakan dia baru saja mencuri pelangi. Tak ada satupun gadis yang dia bayar untuk mengusiknya muncul. Jadi, dia hanya berdiri di sana dengan canggung dan Helen tak terlihat begitu terkesan. Cowok konyol ini. Apa aku harus melakukan semuanya untuknya? Jadi aku membuat rencana C. Kuputuskan untuk menculiknya. Cuma bercanda. Sebenarnya ku ajak dia ke pantai. Kami hanya ada si pagi hari itu, jadi saat kami selesai, ku tunggu dia di luar. Segera saat melihatnya, ku tarik dia ke mobil yang menunggu di sana dan menyuruh supirku untuk pergi. Dia tak terlalu senang dan mengancam akan telepon polisi. Ku bilang padanya untuk bersantai dan menikmati hari karena dia sudah bekerja keras. Pada akhirnya dia berhenti teriak dan bilang padaku sebaiknya ada es krim. Kami bermain air, mencari kerang, kalian tahulah, kegiatan pantai pada umumnya. Suasana hatinya membaik dan bisa kurasakan dia lebih nyaman berada denganku. Lalu kami duduk di pasir dan melihat matahari terbenam. Kulihat Helen melihat jam tangannya, kemudian memandangku. Ini sudah mulai malam, waktunya pulang. Tentu, tapi hey, bagaimana kalau lain kali kita beli jam tangan baru untukmu? Punyamu itu kuno sekali. Dia menggelengkan kepala. Tidak, tak apa. Ayah memberikannya padaku. Dia dulu laki-laki yang hebat, tapi saat umur 9 tahun, dia mulai minum-minum. Suatu kali ayah pulang ke rumah dan memukul ibu. Ayah pergi setelah itu dan tak pernah ku dengar kabarnya lagi sejak saat itu. Setelah hening sesaat, aku berkata, "Apa kamu merindukannya?" Dia tampak sedih saat berkata, "Memang." Tapi aku tak tahu apa aku bisa memaafkannya. Setiap kali aku memikirkannya, aku melihat jam tangan ini. Ayahku mengukir sendiri namaku di jam ini. Aku menenangkannya. Ya, jangan terlalu dipikirkan. Aku paham bagaimana rasanya kehilangan orang yang disayang. Ibu meninggal saat aku kecil, aku tinggal dengan ayah, tapi ayah hanya memberiku uang, bukan waktunya. Dia tak merawatku seperti yang ibumu lakukan untukmu. Aku melihatnya dan dia balik memberiku tatapan simpati. Tiba-tiba aku merasa hatiku berdebar. Helen adalah cewek yang manis. Tapi tidak, ku ingatkan diriku sendiri, aku melakukan ini untuk Gary. Jadi, kami berdiri dan pulang ke rumah. Ku suruh supirku mengantarnya ke rumahnya dan dengan begitu aku tahu di mana dia tinggal. Untuk ke rumahnya, kita harus melalui gang yang panjang dan gelap. Jadi muncul ideku yang hebat. Aku akan membayar orang untuk berpura-pura menjadi preman. Kemudian Gary bisa muncul dan menyelamatkannya, sang pahlawan dan gadis dalam kesusahan. Cara klasik, tapi hebat. Hari di mana preman palsu akan menyerang pun tiba dan aku sembunyi di balik bak sampah. Kulihat Helen datang dan kemudian 2 preman itu muncul. Tunggu dulu, siapa para pria ini? Mereka bukan orang yang kusewa. Tiba-tiba, Gary bergegas hendak menyelamatkan Helen. Oh tidak, dia tak tahu kalau mereka ini preman sungguhan. Kulihat dia dijatuhkan ke tanah. Aku ini terlalu tampan untuk berkelahi. Tapi untuk kesempatan kali ini, aku akan membuat pengecualian. Jadi aku melompat keluar dan menendang para bajingan itu. Itulah saat preman bayaranku muncul dan membantu. Wah, benar-benar saat yang tepat. Aku dan Gary mengantar Helen pulang sebelum masak ke dalam. Dia memandangku dengan mata bersyukur dan mengatakan, "Terima kasih banyak." Aku meletakkan tangan di bahu Gary dan senyum terpaksa. "Oh, tak perlu. Aku kebetulan lewat."
Kemudian kulihat cowok pemberani ini membantumu. Kemudian dia tersenyum padaku dan masuk ke dalam rumahnya. Tanpa melihat Gary sama sekali. Gary memberi isyarat. Makasih sob. Ku jawab, maafkan aku kawan. Aku gagal lagi. Kemudian di luar dugaan, Gary berkata, tak apa. Kupikir toh aku harus menyerah. Aku tak punya keberanian untuk bertemu dengannya lagi. Tapi bisa kulihat cara dia memandangmu. Aku tahu, aku sudah kalah. Tapi kau naksir padanya. Jangan menyerah. Tak usah khawatir, melepaskan bukan berarti menyerah. Tapi lebih ke menerima bahwa ada hal-hal yang tak mungkin terjadi. Dan kamu, berilah kesempatan padanya dan cobalah serius kali ini. Dia cewek yang baik. Malam itu, aku memikirkan apa yang dikatakan Gary. Ternyata dia benar, aku memang punya perasaan kepada Helen, dan aku perlu memberitahunya. Keesokan harinya, aku mendatanginya seusai kerja, lalu dengan terbata-bata, mulai mengucapkan hal yang tak jelas. Tapi kemudian kulihat ada seseorang yang berjalan mendatangi kami. Mona, dia melihatku dan berkata, wah, lihat siapa yang punya cewek baru. Kemudian dia menengok ke Helen. Hey, hati-hati dengan yang satu ini. Dia suka menipu para cewek, lalu mencampakkan mereka. Jangan terlalu mencintainya, atau dia akan menelepon polisi untuk datang ke rumahmu dan putus denganmu, seperti yang dia lakukan padaku. Kalen menatapku dengan terkejut. Apa itu benar? Kemudian aku terus terdiam, dia pun menangis. Aku tahu itu, aku tahu kamu ini brengsek, tapi aku masih jatuh hati padamu. Aku berusaha memeluknya untuk menenangkannya, tapi dia terus mendorongku menjauh. Kemudian tiba-tiba jam tangannya terjatuh, dan ku dengar suara gemeretak. Tak sengaja aku menginjaknya. Ku ambil jam tangan itu dan sudah tak berdetak lagi. Dia menjerit padaku, bisa-bisanya kamu tahu betapa berharga jam ini bagiku? Aku tak tahu harus lakukan apa, jadi aku lari kabur. Aku tahu, aku ini brengsek, tapi aku akan memperbaiki ini, mulai dengan jam tangan tersebut. Aku keliling toko loak mencari pembuat jam, dan pencarianku menuntunku ke sebuah rumah milik seorang pria yang pemarah. Dia awalnya menolak membantuku, tapi kemudian saat ku keluarkan jam itu, dia menatapnya dan berkata, dia akan membantuku dengan satu syarat. Keesokan harinya aku berikan jam itu ke Helen dan memintanya agar memaafkan aku. Dengan marah dia mengambilnya dari. Tapi melihatnya dia tampak bingung melihat jam itu sudah diperbaiki. Bagaimana? Dia bertanya padaku. Aku pergi menemui seseorang dan orang itu juga ingin meminta maaf padamu. Aku memberi isyarat agar dia berbalik. Si pembuat jam keluar dan wajah Helen kaget. Itu adalah ayahnya. Dia membentaknya. Kenapa ayah kesini? Aku tahu aku harus meredakan situasi jadi kukatakan. Saat aku pergi memperbaiki jam ini, dia menyadarinya dan memohon padaku untuk membantunya bicara padamu. Dia masih sangat mencintaimu. Ayah Helen berkata, Helen, aku hanya ingin meminta maaf padamu dan ibumu. Selama 7 tahun belakangan ini, aku merasa sangat kesepian. Tolong maafkan aku agar aku tak harus menjalani hidup dalam penderitaan lagi. Jadi setelah percakapan yang panjang, mereka akhirnya bersatu kembali. Helen setuju untuk memaafkan ayahnya, hanya kalau beliau pergi ke rumahnya dan meminta maaf pada ibunya. Dan saat aku dan Helen, dengan malu-malu dia berterima kasih padaku. Setelahnya dan tentu saja dia memaafkanku. Ku katakan padanya kalau aku mencintainya. Lalu dia tertawa, memukul lenganku, dan kemudian memberitahuku dia juga mencintai. Jadi sekarang kami resmi pacaran. Aku mungkin saja magnet cewek, tapi sekarang aku lebih ke pria yang setia dengan satu wanita. Jangan khawatir para cewek, karena orang kepercayaanku si Gary masih tersedia untuk kencan dan dia sangat menarik. Aku berada di kencan makan malam romantis dengan belahan jiwaku. Tahu betul bahwa suatu hari kita akan berpisah. Tapi aku tak mau aku jatuh cinta padanya. Aku jatuh cinta padamu. Dan aku tahu bahwa cinta cuma sebuah teriakan dalam kehampaan. Dan kita semua akan hancur. Dan akan datang suatu hari di mana matahari akan menelan satu-satunya bumi yang pernah kita miliki. Dan aku jatuh cinta padamu. God, Eleanor, luar biasa. Iya, itu adalah hal biasa dalam kehidupan seorang aktris. Oh, hey, aku tidak tahu kamu di sana. Aku Eleanor dari LA. Kehidupanku sebagai seorang anak sedikit berbeda dari yang lain. Saat mereka dikelilingi oleh boneka dan mainan, aku menjadi pusat perhatian. Menjadi seorang superstar kelihatan menyenangkan pada saat itu, namun kemewahan dan glamornya dunia hiburan lambat laun membuatku lelah. Ibuku tidak pernah mengizinkanku istirahat di sela-sela pertunjukan. Jadi tak ada waktu untuk bergaul dengan orang-orang seusiaku. Kalian tahu, aku ketinggalan melakukan hal-hal normal seperti menginap dan pergi ke pesta ulang tahun. Dan sebelum aku menyadarinya, aku sudah disibukkan dengan pekerjaan dan pekerjaan. Sayang, aku punya naskah lain untukmu. Lihatlah. Terserah, Bu. FYI, Yeremia juga ada di acara itu. Serius? Bu, si brengsek tak berperasaan itu selingkuh dariku. Tidak mungkin aku bekerja dengannya. Eleanor, profesional sedikit. Aku sudah menandatangani kontrak. Lagi pula, koleksi Bentley milik ibu masih belum ada koleksi emas berkilau ini. Aku tidak peduli dengan mobil bodohmu. Berhentilah memperlakukanku seperti sapi perah untuk gaya hidup mewahmu, Bu. Ibu kadang sangat keterlaluan. Dia mendiktekan segalanya. Tapi kenapa repot-repot sekarang? Tidak ada dunia hiburan, tidak ada perintah ibu, aku bisa melakukan apapun yang ku mau. Selamat tinggal salad dan halo kue coklat.
Namun tiba-tiba sesosok tubuh gelap berlari ke arahku dan merampas tasku. Aku kehilangan keseimbangan, kepalaku terbentur hidran pemadam kebakaran. Dan kemudian semua menjadi gelap. Astaga, kepalaku berputar-putar. Aku membuka mataku dan melihat seorang pria tampan membungkuk di atasku. Hei, kamu baik-baik saja? Apa aku sedang bermimpi? Karena pemandangan ini benar-benar seperti mimpi. Tidak, ini nyata. Kamu ada di panti asuhan. Aku menemukanmu pingsan tadi malam, jadi aku membawamu ke sini. Permisi, panti asuhan? Aku tidak bisa berada di tempat seperti ini. Tapi tunggu, ponsel dan dompetku? Sial, pencuri itu mencuri tasku beserta semuanya. Sepertinya aku perlu menunda sedikit rencana hidup mandiriku. Lebih baik aku menelpon ibu. Hei, ada telepon yang bisa kupinjam? Tiba-tiba, TV menyiarkan laporan hilang. Aktris muda Eleanor Mitchell dilaporkan hilang. Spekulasinya ini aksi publisitas untuk mempromosikan film terbarunya. Namun manajernya menyatakan ini tidak benar dan mendesak siapapun yang memiliki informasi untuk melapor. Cewek itu akan segera muncul kembali saat dia lapar. Apa? Aku bisa saja terbaring mati di tempat persembunyian. Sejauh yang mereka ketahui dan mereka masih mengejekku? Aku sudah selesai dengan semua ini. Selama tinggal dunia hiburan, aku benar-benar meninggalkan dunia yang berubah-ubah itu. Jadi, aku bertanya kepada manajer panti asuhan apakah aku bisa tinggal di sini dan membantu. Saat itu, sekelompok anak-anak dengan ribut berlari ke arahku dan mengelap tangan mereka di bajuku. Tidak, baju channel spesialku. Kak, ayo main bersama kami. Apa aku terlihat seperti pengasuh bagimu? Pergi cuci tanganmu anak-anak kotor. Hush, hush. Kamu seharusnya pergi bermain dengan mereka. Aku lupa tentang itu. Aku menjauh dan menemukan sekelompok anak lain mencipratkan lumpur kemana-mana. Apa mereka melatih sekelompok petani atau semacamnya? Keesokan paginya, suara pekikan aneh ini mengagetkanku. Ini masih jam 6 pagi. Dengan lesu aku menyeret kakiku keluar ruangan. Orang-orang langsung melemparkan tatapan menghakimiku. Aku kira hari pertama aku bekerja dimulai dengan cara yang salah. Aku hampir tidak punya waktu untuk menyesap kopi sebelum mereka menyuruhku mencuci dengan tangan. Ini bukan zaman kegelapan. Pernahkah mereka mendengar tentang mesin cuci? Salah satu staf merasa kesal denganku dan mengusirku. Baiklah, aku akan membantu di dapur. Kupas setengahnya. Mudah sekali, beri aku waktu beberapa menit. Voila, aku baik-baik saja kan? Tapi entah kenapa mereka masih marah padaku. Tidak ada pilihan lain, aku menuju ke kamar anak-anak. Tapi tempat ini benar-benar kacau. Aku sungguh berharap aku memiliki penutup telinga. Tiba-tiba, aku merasakan seseorang memegang kakiku. Aku menunduk untuk melihat sepasang mata anak anjing yang lucu. Kak, bolehkah aku mencicipinya? Bagaimana aku bisa mengatakan tidak pada hal itu? Tapi begitu aku memberinya kue, wajahnya berubah menjadi seringai jahat. Gadis itu mengambil sepotong besar dengan tangan kosong, lalu menghantamkannya ke wajah anak lain dan pertarungan kue pun dimulai. Caleb membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu dan sepotong besar kue terbang ke dalamnya. Ya Tuhan, Caleb, apa kamu baik-baik saja? Aku tidak tahu mereka akan mengacaukan kuenya. Kamu melakukan ini? Oh, kamu akan menerima akibatnya. Dia mengambil kue itu dan mulai mengejarku ke seberang ruangan. Apa? Ini sangat tidak profesional. Benar, itu saja. Awas, Caleb. Oke, jadi manajernya tidak terlalu senang dengan kami. Tapi sejujurnya, itu adalah hal paling menyenangkan yang pernah aku alami. Lagi pula, setelah adu kue, anak-anak sepertinya menyukaiku. Setiap kali mereka melihatku, mereka menempel di kakiku dan memintaku untuk bermain dengan mereka. Suatu hari aku sedang berada di taman merawat bunga ketika gadis kecil ini berlari ke arahku sambil menangis. Oh, Labu, ada apa? Bella diadopsi beberapa hari yang lalu, tapi mereka baru saja membawanya kembali. Kasihan, aku hanya bisa menariknya ke dalam pelukan hangat dan menepuk punggungnya. Tahukah kamu apa yang paling didambakan anak-anak di dunia ini? Bukan mainan baru atau pakaian mahal. Mereka hanya menginginkan cinta. Cinta? Aku tidak pernah mengira sesuatu yang begitu sederhana bisa terasa begitu sulit dijangkau oleh anak-anak ini. Kalau begitu, Eleanor ini akan memastikan mereka akan dihujani cinta mulai sekarang. Masih ada beberapa masalah, tapi untungnya aku punya Caleb yang siap membantu. Lalu suatu malam, aku sedang duduk di luar sambil memandangi cakrawala ketika Caleb datang. Dia mencondongkan tubuh ke arahku dan menarik sesuatu dari pipiku. Ups, anak-anak mungkin terjebak saat aku tidur. Itu tanggung jawabmu karena telah memberi mereka buku stiker. Eleanor, aku senang kamu ada di sini. Aku sangat menyukaimu dan aku jatuh cinta padamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Wah, aku tidak menyangka hal itu. Tapi Caleb adalah pria yang baik. Jadi bersamanya masuk akal, ya kan? Dan hari-hari berikutnya sungguh luar biasa. Kami semakin mengetahui banyak hal tentang satu sama lain. Oh, ada sesuatu yang mungkin membuatmu terkejut tentangku. Aku dulunya seorang aktris. Oh, aku tidak menyangka. Menurutku dunia hiburan itu agak beracun. Maaf kamu merasa seperti itu, tapi percayalah aku tidak tertarik lagi. Bagus, karena mereka semua adalah orang-orang brengsek sok yang berpikir bahwa mereka jauh lebih baik daripada orang lain. Menurutku itu kasar, tapi dia benar. Bagaimanapun aku sudah menemukan cinta seperti dongeng di sini. Tapi sejujurnya, aku merindukan set yang rumit, kostum yang memukau, lampu studio yang mempesona, dan perasaan berubah menjadi karakter yang berbeda. Jadi terkadang aku memainkan peran putri Disney untuk anak-anak. Namun suatu saat, Caleb menyerang kami.
Lihat dirimu, kembali ke cara lamamu. Ayolah anak-anak, ada hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada ini. Jantungku berdebar-debar dalam kesedihan. Akting adalah bagian dari diriku, tapi sepertinya dia tidak akan pernah memahaminya, dan aku juga tidak ingin membuatnya kesal. Jadi, kurasa aku harus mengesampingkan passionku dan hanya fokus pada kehidupan baruku di sini. Suatu hari, saat melompat-lompat menuju taman bermain, aku terpeleset kulit pisang dan hampir terjatuh ketika sebuah tangan yang kuat menangkap punggungku dan membantuku berdiri. Tentunya dia memiliki tubuh yang kuat dan sikap yang sopan. Tapi, siapa orang ini? Aku berterima kasih padanya, tapi dia hanya menatapku. Kamu mirip sekali dengan Eleanor Mitchell. Ya, aku adalah dia. Oh, kamu benar-benar meninggalkan dunia hiburan? Aku pikir itu cuma tipuan media. Apa kesepakatannya? Apakah dia seorang reporter yang datang ke sini untuk menggali informasi? Oh, maaf, hanya bercanda. Tapi apakah kamu serius ingin berhenti berakting? Kamu punya bakat, yang kamu butuhkan hanyalah naskah bagus yang bisa kamu gunakan, bukan naskah buruk yang telah diberikan kepadamu. Hah? Apa itu dianggap sebagai pujian? Ternyata dia adalah Frederick, seorang penulis skenario muda yang datang ke panti asuhan untuk mencari inspirasi dan membantu. Dia bahkan mendirikan teater mini agar anak-anak mendapatkan pengalaman sinematik pertama mereka. Seperti yang kamu lihat, segala sesuatu mungkin terjadi di film, bahkan impian kita yang paling ajaib pun bisa menjadi kenyataan. Aku tiba-tiba teringat mengapa sinema telah memikat hatiku. Ini membuka penonton ke berbagai perspektif dan dunia. Ini adalah bioskop yang aku sukai dan impikan untuk menjadi bagiannya. Dan mungkin itu sebabnya aku tertarik pada Fred. Ia mungkin tampak sedikit main-main, tetapi ketika berbicara tentang film, dia berubah menjadi orang lain. Aku tidak dapat menyangkal bahwa hasratku untuk berakting dihidupkan kembali oleh berbagi yang tulus. Maksudku, semua orang menyukai Fred. Lihat, ya, mungkin tidak semua orang. Baiklah anak-anak, tapi ingatlah belajar adalah prioritas agar kalian bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Akting dan penulisan naskah hanyalah angan-angan, itu tidak nyata. Ya, belajar itu penting, tapi seni adalah tujuan hidup kita, yang membina kita dari dalam. Seni tidak ada nilainya, menginvestasikan uang dalam seni seperti membuangnya keluar jendela. Ada orang yang hampir tidak punya apa-apa untuk dimakan, kenapa tidak menggunakan uang itu untuk membantu mereka? Astaga cowok ini, mereka tampak siap memulai perkelahian, tapi aku harus maju dan menghentikan mereka. Setelah hari itu, Caleb dan Fred terus-menerus saling melontarkan tatapan kotor. Aku mencoba menenangkan Caleb, tapi dia marah padaku tanpa alasan. Segalanya menjadi lebih buruk di antara mereka dan aku merasa canggung dengan Fred. Biarkan saja dia, aku tidak ingin masalahnya sampai di antara persahabatan kita. Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu untukmu. Dan dia menunjukkan naskah barunya dan meminta saran dariku. Dan coba tebak, naskahnya sebenarnya didasarkan pada kehidupanku di panti asuhan. Dia terinspirasi oleh perjalananku di sini. Naskahnya sangat indah dan aku merasa dilihat dan dipahami meskipun kami baru bertemu belum lama ini. Lalu entah dari mana, Caleb dengan marah berlari ke arah kami. Apa yang kamu lakukan? Dia mencoba menyeretku pergi, tetapi Fred menghentikannya. Hei, kamu menyakitinya. Bukan urusanmu, singkirkan dia dari tulisan bodohmu itu. Hentikan, Caleb, kamu tidak sopan. Aku belum selesai denganmu, Eleanor. Kamu selingkuh di belakangku karena bocah nakal ini dan seni bodohnya. Aku pikir kamu akan berbeda, tetapi kamu sama seperti mereka. Sekali aktris manja, tetap aktris manja, ya kan? Jadi, kamu tidak pernah memikirkanku? Caleb, dengar, akting adalah tujuan hidupku. Aku bahkan mencoba menahannya, hanya untuk menyenangkanmu. Dan lihat apa pengaruhnya padaku. Aku berhenti menyembunyikan hasratku. Caleb, kita putus. Caleb menunduk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan setelah itu, dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan panti asuhan. Memang benar Caleb telah membuka sesuatu dalam diriku. Tapi jika bersamanya berarti aku harus kehilangan diriku sendiri, maka aku harus melepaskannya. Panti asuhan tanpa dia tidaklah sama. Untungnya, ada Fred yang menghiburku. Dia memintaku jadi pemeran utama dalam proyek filmnya yang akan datang, dengan naskah tentang perjalananku. Aku setuju, senang rasanya mengetahui aku akhirnya bisa kembali berakting. Meskipun aku memerankan diriku sendiri. Lalu pada suatu hari aku menemukan seorang bayi tertinggal di depan panti asuhan. Lalu aku segera menggendongnya masuk ke dalam. Kasihan Hector, aku akan menjagamu dengan baik. Mama. Benar, ibumu ada di sini. Papa. Aku papamu sekarang, bersama-sama kita akan menjadi keluarga yang bahagia, ya kan Mama? Ya ampun, itu membuat perutku mual. Tapi apakah tidak apa-apa untuk merasa seperti ini setelah semuanya terjadi? Kami segera mulai syuting di panti asuhan dan anak-anak sangat membantu. Rasanya cukup aneh setelah jeda yang lama, namun hal yang membuatku gugup adalah reaksi penonton terhadap film tersebut. Ternyata aku tidak khawatir sama sekali karena tanggapannya sungguh luar biasa. Meskipun kegembiraan itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa hari setelah fotoku menggendong Hector tersebar di internet dengan judul "Aktris berubah menjadi ibu muda". Melalui kata-kata mereka, aku muncul sebagai gadis nekat yang hamil dan lari dari dunia hiburan untuk melahirkan. Itu membuat netizen berubah dan melemparkan pandangan jijik ke arahku. Benar-benar omong kosong. Tepat pada saat itu, aku mendapat pesan dari Caleb. Apa ini dunia hiburanmu yang busuk? Jadi dialah yang membocorkan foto itu ke pers. Bagaimana bisa dia setega itu? Aku harus membereskan ini. Hari ini adalah harinya, saatnya menjelaskan segalanya. Hai semuanya, hari ini aku ingin mengumumkan, memang benar aku punya bayi sekarang, dan ayah dari anakku adalah Jeremiah Williamson, mantanku. Semua orang kaget, saat itu seorang pria berbaju hitam berdiri dan menampakkan dirinya. Mangsanya jatuh ke dalam perangkap.
Kamu pembohong. Semuanya, berhentilah mendengarkan kebohongannya. Oh ya, kalau begitu Jeremia, kenapa sebenarnya kamu ada di sini? Dia benar-benar terdiam. Itulah yang aku pikir. Sekarang, Joshua, detektif swasta Jeremia, tolong berdiri. Di antara kerumunan, Caleb dan Pratt memaksa detektif itu berdiri. Beritahu mereka apa yang kau mau. Kesepakatannya adalah Jeremia merasa terhina karena aku menolak bekerja dengannya. Jadi dia mempekerjakan Joshua ini untuk menggali lebih dalam tentangku. Begitulah cara dia mendapatkan fotoku dengan bayi itu. Untungnya Caleb menangkap detektif yang sedang menyelinap di sekitar panti asuhan. Dan bersama-sama kita memasang jebakan untuk memancing Yeremia masuk. Yeremia masih bersikeras dia tidak tahu siapa pria Joshua ini. Sampai aku menunjukkan bukti transaksi antara dia dan detektifnya di layar lebar. Ada kata-kata terakhir, keadilan ditegakkan. Mari kita lihat bagaimana dia menangani skandal ini. Tepat pada saat itu, aku melihat wajah yang aku kenal di tengah kerumunan. Ibu. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Sayang, aku minta maaf. Sekarang aku sadar betapa salahnya aku selama ini. Kupikir aku membantu, tapi ternyata aku hanya membekapmu. Tapi kamu siap untuk membuat pilihanmu sendiri. Mohon maafkan aku dan jangan tinggalkan aku lagi. Aku juga minta maaf, Bu, karena pergi seperti itu. Aku tidak bermaksud membuatmu khawatir. Aku memeluknya, air mata mengalir di mataku. Masa-masaku di panti asuhan memberiku pelajaran besar. Keluarga tidak selalu sempurna, tetapi mereka adalah hal yang paling berharga di dunia. Kemudian aku melangkah keluar dan melihat Caleb menunggu di sana. Kacau sekali, ha? Terima kasih sudah membantuku. Jangan bahas itu, sebenarnya aku harus meminta maaf padamu terlebih dahulu. Hari itu aku tidak bisa mengendalikan kata-kataku karena aku cemburu. Maafkan aku. Dan satu hal lagi, aku masih memiliki perasaan padamu. Jadi apa kita bisa? Aku tahu apa yang mau kau katakan. Tapi aku menyadari bahwa kita tidak cocok satu sama lain. Kupikir aku jatuh cinta pada orang lain. Terima kasih sudah baik padaku. Aku bisa melihat kekecewaan di wajahnya, tapi kemudian dia memberiku senyuman pengertian. Entah dari mana, anak-anak itu melompat ke arahku dan mendesakku untuk melihat lukisan mereka. Mereka membawaku kembali ke panti asuhan dan masing-masing memegang tulisan. Hai Eleanor, kamu adalah gadis paling istimewa yang pernah kutemui. Maukah kamu jadi pacarku? Fred muncul di hadapanku dan mengulurkan sekuntum mawar. Jadi Eleanor, bagaimana? Oh, wow. Bagaimana menurutmu anak-anak? Itu jawabannya. Iya, aku mau. Bu, kami mohon maaf untuk memberitahukan ini pada Anda, tapi menurut informasi kami, Bella Hiddleston dilaporkan meninggal dunia 2 bulan lalu setelah menghilang di hutan, kata sekretaris itu. Apa? Ini tak mungkin terjadi. Tapi itu namaku dan aku jelas masih hidup. Ini suatu kesalahan besar. Ku minta mereka memeriksa lagi, tapi mereka tetap mengatakan hal yang sama. Apa aku sudah menghilang terlalu lama sampai-sampai keluargaku benar-benar mengira aku sudah mati? Kecelakaan itu cukup aneh, jadi aku merasa bingung. Maksudku, memangnya apa yang kulakukan jauh-jauh di hutan Kamboja? Aku berusaha keras mengingat, tapi aku tak bisa ingat apapun. Untung, beberapa penduduk desa setempat menemukanku di lubang jebakan dan membantuku pulih. Kalau tidak, aku pasti mati. Aku lalu minta tolong orang di kedutaan untuk menelpon suamiku dan adikku. Jelas sudah terjadi kesalahpahaman besar, dan aku ingin perbaiki ini segera. Ya Tuhan, penantian itu membunuhku. Sekretaris sudah mencoba, tapi dia bilang, "Maaf Bu, kami tak bisa hubungi nomor-nomor tersebut." Ini tak bisa dipercaya. Aku terjebak di luar negeri, tanpa identitas, tak ada kontak dengan kerabat, dan aku sudah dilaporkan meninggal. Tapi segera, aku tersadar kalau aku bisa pinjam ponsel seseorang untuk menghubungi kenalanku lewat sosial media. Jadi segera setelah sekretaris meminjamiku ponselnya, aku langsung ke profil suamiku. Tapi aku sangat kaget, sampai hampir kujatuhkan ponselnya saat kulihat postingan terbarunya. Dia baru mengumumkan kalau pemakamanku akan diadakan minggu depan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ini nyata? Aku terus memeriksa profilnya dan melihat adikku posting foto selfie lama bersamanya mengatakan, "Roni, aku tahu ini saat yang berat, tapi aku selalu ada di sini untukmu. Kita akan hadapi ini bersama." Tunggu dulu. Apa maksudnya? Pertama-tama aku ini tak benar-benar mati. Halo? Selain itu, aku tahu adikku dulu punya perasaan ke Roni. Apa dia mengira dia bisa bersamanya sekarang setelah dianggapnya aku sudah mati? Dasar pengkhianat. Kami dulu sangat dekat, tentunya dia tak akan perlakukan aku seperti ini. Aku harus pulang dan selesaikan masalah ini sampai tuntas. Aku minta bantuan kedutaan untuk menerbangkan aku pulang, tanpa memberitahu keluargaku sebelumnya. Aku ingin memberi mereka kejutan. Percaya atau tidak, hari di mana aku semestinya tiba di rumah adalah hari pemakamanku. Sungguh kebetulan, bukan? Aku langsung menuju tempat pemakaman, dengan menyamar tentu saja. Ku pakai topi dan kacamata hitam besar untuk sembunyikan wajahku, dan duduk jauh di belakang jadi tak akan ada yang perhatikan aku. Ada begitu banyak orang di sana.
keluargaku, teman-temanku, dan bahkan para mitra bisnisku. Sungguh aneh. Kemudian kulihat Roni. Dia tampak letih. Aku ingin langsung lari ke arahnya dan berteriak, "Aku masih hidup, kau bisa bahagia lagi." Tapi kemudian adikku Kylie muncul dan meraih lengannya dan berbisik sesuatu ke telinganya. Dan aku terpaku. Mereka kelihatan dekat, terlalu dekat untuk sekedar kenyamanan. Lalu kemudian kuperhatikan orang-orang di sekitarku berbisik, "Au, tak seburuk itu. Dia akan dapatkan uang yang banyak dari perusahaan asuransi atas kematian Bella." Lalu wanita lainnya berkata, "Tak hanya itu, tapi istri yang lebih cantik dan muda kalau dilihat-lihat." Aku ingin muntah. Roni dan Kylie sekarang saling berpelukan. Semua ini membuatku merasa seolah keberadaanku tak berarti. Tak seorang pun di sini peduli tentangku. Aku tak tahan melihat adik dan suamiku lebih lama lagi. Aku berlari ke jalan dan terus berjalan sampai aku tak sanggup lagi. Kemudian kutemukan sebuah motel untuk menetap. Keesokan paginya, aku menyelinap pulang setelah suamiku berangkat kerja. Aku perlu mengambil beberapa barangku dan sejumlah uang. Rasanya aneh ada di rumah. Semuanya terlihat sama. Tapi kuperhatikan tak ada lagi barangku yang berserakan. Kemudian aku melihatnya. Satu kotak besar di pojokan. Aku lari untuk membukanya, dan di dalamnya ada semua barangku. Aku gemetaran saat kuambil foto perkawinan yang biasanya ada di meja samping tempat tidur kami. Maksudku, aku baru saja dikubur, dan Roni sudah mengemasiku dalam kotak. Seakan dia sudah tak sabar untuk menendangku keluar dari kehidupannya. Sakit. Aku ingin keluar dari sana. Jadi cepat saja aku menuju kamar tidur kami mengambil uang tunai dan pakaian. Itulah saat kutemukan rahasia mengejutkan yang membuatku terjatuh ke lantai. Saat ku keluarkan pakaianku dari lemari, secari kertas aneh terjatuh. Dan coba tebak, kalimat pertama yang menarik perhatianku yaitu rencana kematian Bella. Sketsa itu menunjukkan jalan setapak ke air terjun dan bukti rekayasa di sana-sini. Ya Tuhan, ini rupanya. Aku tahu air terjun itu. Itu cukup dekat dengan tempatku kecelakaan. Jadi, apakah Roni yang sudah merencanakan ini? Apa pikirannya sakit? Apa yang sudah kulakukan padanya sampai pantas menerima ini? Aku harus keluar dari sana untuk menjernihkan pikiran, tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku di kios koran. Itu Kylie, ada di halaman depan koran di sebuah artikel tentang bagaimana dia akan jalankan perusahaan menggantikan kakek kami. Terdapat foto Kylie dan Roni saat peresmian, dan lihat betapa bahagianya mereka. Mereka sama sekali tak terlihat sedih dengan kematianku. Ingin ku robek koran itu. Tapi, tunggu. Kenapa kakek serahkan posisinya? Kakek tak pernah menyebut soal itu. Beliau cinta pekerjaannya. Ini kedengarannya tak benar. Jadi cepat-cepat aku naik taksi menuju kediamannya untuk cari tahu apa yang terjadi. Sesampainya di sana, aku sangat terkejut. Hatiku hancur melihatnya dipasangkan alat medis. Ternyata setelah dengar berita kematianku, beliau mendapat serangan jantung. Saat melihatku berdiri di pintu, beliau sangat terkejut sampai hampir terjatuh dari ranjangnya. Kami berpelukan dan menangis. Lalu kukatakan padanya semuanya adalah kesalahan besar. Wah, aku sangat lega bertemu dengannya. Aku bisa lihat kakek lelah, jadi kubiarkan dia istirahat lalu akan menjenguknya lagi. Kemudian saat menuju keluar aku bicara pada asistennya Cody. Aku perlu bantuan. Apa kau bisa bantu aku siapkan kasus melawan Roni? Tapi tiba-tiba aku dengar langkah kaki datang ke arahku. Bella, apa itu kau? Aku berpaling dan itu adalah Roni. Aku bahkan tak sempat berpikir jernih saat dia bergegas masuk dan memelukku erat. Ku bisa rasakan air mata menetes di pipinya, dan dia terlihat sungguh terkejut melihatku. Tapi aku merasa jijik. Aku mendorongnya menjauh dan berkata, "Pergilah dariku." Tapi seolah dia tak mendengarku. Dia hanya berkata, "Ini merupakan bulan-bulan paling buruk dalam hidupku. Aku hampir tak bisa tidur atau makan. Aku tak percaya kau benar-benar masih hidup." Pembohong. Dia adalah pembohong. Aku mulai memakinya dan mengatakan, "Berhentilah pura-pura seolah kau peduli. Kau ingin aku mati. Tunggu saja sampai ini terkuak. Kau akan hidup di balik jeruji besi seumur hidupmu." Kemudian ku keluarkan sketsa dari dalam tasku dan melemparkan ke arahnya. Roni bersumpah dia tak pernah lihat itu sebelumnya. Tapi aku tak percaya. Jika bukan miliknya, kenapa dia berusaha bilang kalau itu milikku atau semacamnya? Hah, lucu sekali. Tiba-tiba Cody menyela perdebatan kami dan berkata, "Tolong tenanglah. Sebenarnya, kurasa yang paling terlihat bertingkah aneh akhir-akhir ini adalah Kylie." Kemudian Cody bercerita ke kami kalau menurut keinginan kakek kami, warisannya akan dibagi rata antara aku dan Kylie. Tapi, akulah yang berwenang atas perusahaan. Kylie tahu soal ini dan bertengkar hebat dengan kakek kami. Dan tak lama setelah kecelakaanku, kesehatan kakek menurun. Bukannya membiarkan kakek berduka atas kematianku, Kylie malah memaksanya menyerahkan usaha jadi atas namanya, supaya dia bisa mengurus semuanya. Kemudian Roni berkata, "Bella, Kylie yang merencanakan perjalanan kita, lalu kau tiba-tiba menghilang.
Aku mencarimu di Kamboja berminggu-minggu, tapi Kylie membujukku agar pulang karena kakekmu juga sakit keras. Kemudian polisi membatalkan kasusnya, dan Kylie terus menyuruhku mendaftarkan surat kematianmu. Aku tak seharusnya dengarkan dia, aku menyesal. Berhenti menyalahkan orang lain atas masalahmu. Aku menghardik Roni, tapi dalam hati, aku merasa sesak. Kenapa saudaraku lakukan ini? Kemudian aku mendengar suara Kylie, dan untuk buktikan semuanya, Roni menyuruhku dan Cody untuk bersembunyi. Kemudian Roni mendatanginya dan berkata, Kylie, tentang kematian Bella. Sebelum Roni bisa selesaikan kalimatnya, dia tersenyum lebar padanya dan letakkan lengan di bahunya. Nah, sekarang setelah pemakamannya selesai, tak ada yang menghalangi kita untuk bersama. Ya kan? Roni senyum terpaksa. Lalu Kylie tertawa dan berkata, ayolah. Jangan sedih, kakakku yang iri itu tak layak mendapatkanmu. Kau tahu, sebenarnya ini rencananya untuk menguji kesetiaanmu. Tapi dia rasakan sendiri akibatnya. Di saat itu kepalaku mulai terasa sakit, dan tiba-tiba beberapa ingatan lamaku kembali muncul. Sketsa itu milikku. Akulah yang membuatnya. Semua berawal ketika Kylie memberitahuku kalau Roni mengkhianatiku, dan aku mempercayainya lalu kuikuti sarannya memalsukan kepergianku untuk menguji cintanya kepadaku. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Saat aku sadar aku sendiri di hutan itu dan dia tak kembali lagi, aku panik dan terjatuh di lubang perangkap, membuat kakiku terluka dan terjebak. Semua ingatan sudah kembali padaku. Aku tak tahan lagi. Aku lari ke arahnya dan dengan pedih berteriak, teganya kau lakukan ini padaku, Kylie. Awalnya dia sangat kaget melihatku, tapi kemudian dia hanya menyeringai dan berkata, kau masih hidup? Tapi bagaimanapun sudah terlambat. Perusahaan sekarang jadi milikku. Oh, dan juga Roni tersayang. Dia lalu memutar mata dan berkata, kau ini hanya anak angkat. Jadi apa yang membuatmu berpikir kau punya hak untuk selalu mencuri segalanya dariku? Di saat itu kakek kami muncul dan menghentakkan tongkatnya ke lantai. Kylie, hentikan itu. Kylie hanya merajuk dan berkata, jujur, kenapa kakek berikan seluruh perusahaan padanya? Kemudian kakek kami berkata, lihatlah dirimu sendiri, Kylie. Apa kau cukup pantas menjalankan perusahaan? Jawab sendiri. Kau mengecewakan keluarga ini dengan trikmu yang kotor dan keji. Aku tak percaya Kylie masih mengungkit masalah adopsi untuk menyakitiku. Memangnya kenapa kalau aku diadopsi? Itu tak berarti aku bukan bagian dari keluarga ini. Dia selalu iri padaku, meskipun aku tak pernah lakukan apapun. Kylie mulai menangis dan lari keluar dari sana mengatakan dia muak karena merasa tak pernah diistimewakan siapapun. Ya, mungkin kalau dia tak meninggalkanku supaya mati, orang-orang akan lebih menyukainya. Aku sangat kaget dengan apa yang diperbuatnya kepadaku dan semua karena iri. Aku tak bohong, butuh waktu lama sekali untuk mengatasi ini. Aku masih belum bisa memaafkan dia dengan baik, tapi kurasa itu hanya butuh waktu. Sedangkan aku dan Roni, kami telah mengambil alih usaha keluarga, dan aku sadar kalau Roni selama ini setia. Kylie hanya mengarang kalau dia berselingkuh karena dia tak tahan melihatku sangat bahagia. Satu yang pasti, aku takkan pernah menguji cintanya lagi. Tak ada lagi memalsukan kematian buatku. Hey, aku Henry, dan aku 23 tahun, asal Hamburg, dan aku punya satu pertanyaan. Kalian pasti pernah dengar soal K-pop kan? Jadi, apa ada penggemar K-pop di sini? Tentu saja aku. Lebih spesifik, aku ini seorang ARMY, seorang stan BTS. Oh, dan bagi mereka yang tak tahu, stan itu bahasa gaul kalau kau itu penggemar berat sesuatu. Oh ya, dengan bangga aku bisa katakan aku terobsesi dengan K-pop, dan itu adalah perjalanan yang menyenangkan. Tapi tak semua orang paham. Justru ini adalah cerita bagaimana orang memperlakukanku karena jadi fanboy, dan itu cukup dramatis. Jadi, orang-orang selalu berpikir kalau kami menyukai K-pop karena idola itu berwajah ganteng. Tapi tidak hanya itu. Serius, aku bertaruh mereka yang benci K-pop, bahkan belum pernah mendengarkannya dengan baik. Jadi, kalian para pembenci K-pop, dengarkan aku. Dan aku akan mulai dengan menelusuri kembali ke awal momen yang mengubah hidupku. Saat pertama kali kutemukan K-pop, semua bermula saat teman sekelasku Chrissy menonton video media berjudul Dope selama istirahat kelas. Aku penasaran dan bergabung dengannya. Dan, oh man, aku tak pernah melihat sesuatu yang begitu luar biasa sebelumnya. Teknik kamera, koreografinya, sungguh menakjubkan. Aku tak bisa lupakan lagu itu dari kepalaku. Dan video itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Video itu tak perlu cewek seksi atau mobil mewah untuk membuatnya menarik. Tapi murni bakat saja. Setelah itu, aku mulai mendengar lebih banyak K-pop dan menjadi stan. Tapi BTS akan jadi cinta sejatiku. Aku mencintai mereka, dan aku tak keberatan membagikan apapun mengenai hal itu di Instagramku, yang juga membantuku berteman dengan banyak ARMY yang lain dari seluruh dunia.
Kebanyakan cewek, tapi ada banyak cowok juga. Dan mereka sering mengirimiku pesan betapa mereka mengagumiku. Karena bersikap sangat terbuka akan kecintaanku terhadap K-pop, mereka berharap punya keberanian yang sama denganku. Kebanyakan dari mereka ditertawakan karena menyukai artis cowok Korea. Betapa konyolnya itu. Ini tahun 2021. Kita boleh suka siapapun yang kita mau. Dan kita tak seharusnya rahasiakan passion kita. Namun, aku benar-benar paham apa yang mereka rasakan. Aku pernah di posisi itu, dan itu sangat berat. Suatu kali saat di SMA, aku sedang sangat bersemangat menunjukkan pada Chrissy album BTS-ku yang terbaru. Kami menjerit dan memekik saat dengan hati-hati ku balik setiap halamannya seolah itu milikku yang paling berharga. Saat seorang penyuka olahraga lewat dengan kelompoknya dan berebutnya dari tanganku. Lalu dia berkata, majalah HBG apa ini? Bukannya mereka semua lakukan operasi plastik, ya kan? Kemudian anak lainnya mengatakan, kenapa kalian suka pada cowok ini? Kalian ini gaya atau apa? Kemudian mereka semua berjalan pergi sambil tertawa. Aku sangat marah, aku ingin menendang mereka jauh dari planet bumi. Bahkan Google tak akan bisa menemukan mereka. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Mereka jauh lebih besar dariku dan akan menghancurkanku sampai lumat jika aku coba-coba. Jadi aku muncul dengan ide yang lebih baik. Aku mulai pergi ke gym. Aku ingin jadi kekar seperti Jungkook. Nanti aku tak akan takut lagi dengan pecundang manapun yang menggangguku dan teman-teman cowokku. Oh, dan ngomong-ngomong, aku ini bukan gay. Ibuku adalah hal lain yang harus dihadapi oleh kami para fanboy. Tak ada yang salah dengan menjadi gay, tapi mengasumsikan aku ini demikian hanya karena aku menyukai K-pop itu konyol. K-pop itu untuk siapa saja dan semua orang. Bagaimanapun setelah SMA, segala sesuatunya jadi lebih baik karena orang-orang di perguruan tinggi tidak usil. Kami semua sudah dewasa, dan kalian tak akan percaya betapa berototnya aku sekarang. Cewek-cewek mulai memperhatikanku, tapi hanya ada satu cewek yang kuperhatikan. Namanya adalah Kayla, dan dia sangat imut. Namun, ada satu masalah kecil sekali. Dan yang kumaksud kecil sekali ini, maksudku besar sekali. Dia tak suka K-pop. Pernah saat kami sedang belajar, dia duduk di dekatku dan bertanya dengan tersenyum, apa yang sedang kau dengarkan? Kemudian dia mengambil salah satu earphone-ku. Apa ini? Sejenis nyanyian mantra. Kemudian dia kembali membaca dengan pandangan jijik di wajahnya. Apa? Itu biasku. Rap Monster menyemburkan api. Aku tak tahu apa dia tak punya selera, tapi kali ini kubiarkan saja. Karena aku tak ingin mempermasalahkannya di perpustakaan. Setelah semuanya makin buruk dan kebenciannya pada K-pop jadi makin jelas. Tiap kali kubicarakan soal itu, dia memutar matanya dan mengubah topik pembicaraan. Dan saat video musik keluar dan aku tak sabar menunjukkan padanya, dia terus saja melihat-lihat ponselnya dan mengabaikannya. Selain dari itu, dia selalu bersikap manis dan oleh karena itu kami terus berkencan. Tapi kami tak seharusnya demikian. Suatu kali, kami pergi jalan ke mall, dan itu merupakan hari yang cukup spesial bagiku, karena itu merupakan hari jadi debut BTS. Aku sangat bersemangat, dan bahkan mengenakan tas lempang BTS-ku dengan gantungan kunci koya untuk melengkapi penampilan. Kukira aku tampak keren, tapi Kayla tertawa terbahak-bahak saat melihatku dan mengatakan, ya Tuhan, kau meminjam tas adikmu atau bagaimana? Ku coba jelaskan padanya dan mengatakan, tidak, ini milikku, dan ini kesayanganku si Koya. Tapi dia langsung memotongku dan memutar matanya. Sembari dia katakan, kami akan terlambat nonton. Dia agak mematikan suasana hatiku. Tapi itu adalah hari BTS, jadi aku tak akan membiarkan apapun merusaknya. Kami sedang mengantri membeli popcorn. Saat ku rasakan seseorang menepuk bahuku, aku tak bisa tidak memperhatikan Koya milikmu. Apa mungkin kamu seorang ARMY? Aku menyelesaikan kalimatnya dengan jeritan. Kami berdua sangat bersemangat. Pada dasarnya kami berdua membicarakan omong kosong, yang kemungkinan hanya ARMY yang bisa memahami. Ternyata J-Hope adalah biasnya, dan namanya adalah Cry. Kemudian dia bahkan memberiku beberapa kartu foto yang baru saja dicetak. Aku sangat terhanyut dalam percakapan dengannya. Sampai aku lupa Kayla ada di sana. Sampai Cry berkata padanya, oh hai, siapa biasmu? Mungkin aku punya beberapa kartu untukmu juga. Kayla nampak tersinggung dan berkata, kalian ini parah. Dasar seorang pecundang. Aku sudah muak dengan urusan K-pop ini. Kemudian dia berlalu pergi. Kami tertegun. Tapi ya sudahlah. Jika dia tak bisa menghargai hobiku dan mencintaiku apa adanya, ya sudah. Selamat tinggal Kayla. Setelahnya, Craig dan aku pergi ke kafe untuk membicarakan apapun soal BTS. Dan sampai hari itu, kami masih berteman baik. Dan aku beruntung dia menyelamatkanku dari mengecani cewek mengerikan itu lebih lama lagi. Setelah hubungan itu, aku memberi jeda pada kehidupan cintaku. Karena aku sibuk dengan video musik streaming, memberikan suara untuk BTS di acara penghargaan, dan mengikuti semua konten mereka. Selain belajar, aku sangat bahagia menjalani kehidupan kecilku sebagai fanboy. Tapi kemudian suatu hari, semuanya berubah. Aku sedang berada di bus menuju kelas karena aku merasa kurang sehat untuk mengemudi setelah tak tidur menonton streaming siaran langsung BTS. Aku pasti tertidur karena hal berikutnya aku terbangun. Dan aku sedang bersandar di bahu seorang cewek. Dengan cepat aku minta maaf padanya dan dia hanya terkekeh. Kemudian kulihat dengan jelas. Dan ya ampun, tak pernah kutemui cewek secantik ini dalam hidupku. Dia itu bagai perpaduan semua anggota Blackpink. Untungnya, aku cukup pintar untuk menanyakan nomornya dan menawarkan untuk membelikannya minuman sebagai balasan karena hampir ngiler di bahunya. Setelah kelas, kami bertemu di Starbucks dan langsung dekat. Namanya Clara, dan dia sangat pintar dan cantik. Aku harus jadikan dia milikku, jadi kuputuskan untuk mengubah taktik sedikit. Aku akan menunggu sebentar sebelum memberitahunya kalau aku ini fanboy. Sebaliknya, aku fokus mencari tahu tentangnya terlebih dahulu, dan memperjelas kalau aku menyukainya. Kemudian, saat yang tepat pun datang, aku berbagi padanya tentang passionku pada K-pop. Tak lama kami jadi cukup serius, dan melakukan apapun bersama. Dan akhirnya kurasakan momen itu tiba.
Aku sedang mengantarnya pulang dan memutar daftar lagu K-popku. Yang membuatku terkejut, dia tampak tertarik dan menanyakan apa itu. Kukatakan padanya aku sangat menyukainya. Lalu dengan gugup aku bertanya padanya, apa kamu tak keberatan dengan ini? Karena biasanya saat ku beritahu orang lain, mereka menertawakanku. Dia hanya tersenyum dan berkata, oke, sekarang giliranku. Kemudian dia memasang death metal yang hampir membuat bulu kuduku berdiri. Dia tertawa dan berkata, aku tahu apa yang kau rasakan. Death metal juga bukan selera semua orang. Tapi hey, kita boleh menyukai apapun yang kita inginkan, ya kan? Aku menghargai kalau kau suka K-pop. Ya ampun, mungkinkah Clara bisa lebih sempurna lagi? Aku tak sabar menunjukkan padanya kamarku juga. Tapi tak disangka, di malam aku mengundangnya ke rumah. Wajahnya berubah saat dia melihat poster dan merchandise-ku. Kutunjukkan padanya koleksiku, bonekaku, foto-fotoku, tapi dia tersenyum dan menatapku. Kemudian dia meraih tanganku dan berkata, Henry, ini sangat keren, tapi tidakkah kau berpikir ini agak berlebihan? Aku tahu kau sangat menyukainya, tapi mungkin kau sebaiknya mulai menggunakan uangmu untuk hal-hal yang berguna untuk masa depanmu juga. Kemudian dia memberitahuku dia ingin pulang. Tak bisa kupungkiri aku merasa terluka, tapi aku tahu dia adalah orang yang tepat untukku. Dan dia hanya butuh sedikit waktu untuk benar-benar memahami kalau ini lebih dari sekedar hobi bagiku. Jadi aku bertekad untuk membuatnya menyukai K-pop. Aku mulai mengirimnya lagu dan merekomendasikan beberapa acara Korea untuk ditonton. Pernah aku bahkan berpura-pura mengajaknya piknik, tapi membawanya ke festival ARMY. Clara ikut saja dengan semuanya, tapi dia masih belum terlalu tertarik. Kemudian datanglah berita terbaik. Kutemukan kalau BTS akan konser di London. Aku sangat putus asa untuk pergi, dan cerita ke Clara tentang terbang ke sana untuk konser itu. Tapi dia berkata, Henry, bukankah itu hari yang sama dengan kontes marketing kita? Akan ada para perekrut dan sebagainya di sana. Kau tak bisa melewatkannya. Ini adalah kesempatanmu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Aku tak peduli dan menjawabnya dengan candaan. Tapi aku sudah menunggu untuk bertemu mereka seumur hidupku. Ini adalah mimpi yang jadi nyata. Siapa yang butuh pekerjaan kalau kau punya BTS? Aku akan ke London, sayang. Tapi Clara tidak tertawa. Nyatanya dia sangat marah dan mulai memakiku, mengatakan kalau aku sangat kekanak-kanakan dan bahwa kalau aku tak segera tumbuh dewasa, dia tak bisa bersamaku lagi. Dia bahkan menangis, mengatakan dia butuh pria yang bertanggung jawab, yang memikirkan masa depannya sambil bergegas pergi. Setelahnya dia mendiamkan aku. Aku terjebak dalam sebuah dilema. Melihat BTS secara langsung adalah impianku. Tapi kenapa ini terasa begitu salah? Kuputuskan untuk menunggu beberapa hari untuk memikirkan semuanya. Dan pada akhirnya aku sadar akan ada konser-konser yang lain. Ya kan? Aku tak bisa melewatkan kontes itu. Maksudku, bagaimana lagi aku akan mendukung BTS tanpa uang? Aku memang butuh pekerjaan. Jadi, meskipun itu mematahkan hatiku sebagai fanboy, kukatakan pada Clara aku akan melewatkan konser itu kali ini dan pergi ke kontes. Clara langsung menyeringai dan berkata, sungguh, aku sangat bangga padamu, Henry. Lalu dia memberiku ciuman mesra, dan aku ingatkan diriku sendiri ini semua sepadan. Dan paling tidak, aku masih punya pacarku. Tapi tiba-tiba Clara mulai bicara lagi. Henry, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Sebenarnya Profesor Geller sudah memberitahuku kontes itu ditunda sementara. Jadi ini hanyalah sebuah tes. Kemudian dia mengatakan dia hanya ingin lihat apa aku bisa menentukan prioritasku. Dia menyukai betapa antusiasnya aku terhadap K-pop. Tapi semuanya butuh keseimbangan. Dan dia ingin memastikan aku akan menganggap serius sisi lain dalam hidupku sama seriusnya seperti pada K-pop. Kemudian dia memberiku ponselnya dan berkata, lihat, itu adalah tiket BTS. Dia membelinya untukku. Aku sangat senang. Aku menitikkan air mata dan tak bisa berhenti memeluknya. Kukira itu adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Tapi ternyata konser BTS itulah. Terutama bersama Clara di sampingku. Sekarang ini kami masih bersama. Dan coba tebak. Dia sekarang bias pada Jin. Serius, dia itu cewek sempurna bagiku. Dan aku tak sabar menghabiskan hidupku bersamanya. Jika di tahun 2031, kalian melihat sebuah keluarga terdiri dari 4 orang yang menjerit di konser BTS. Kemungkinannya itu adalah aku dan Clara serta anak kami di masa depan. Jangan malu. Datanglah dan menyapa. Hai, Diana di sini. Terakhir kali kalian melihatku, aku baru saja menerima berita yang mengubah hidupku. Aku tinggal di kastil cantik sepanjang hidupku, tapi hanya sebagai pelayan untuk sahabatku, Putri Anne. Hingga kuungkap rahasia besar. Aku sebenarnya putri dari mendiang Ratu Mary, namun ia belum meninggal. Ia dipenjarakan adiknya, Ratu saat ini Miranda. Dan hal itu menjadikanku seorang putri sejati. Aku masih skeptis soal ini, jadi aku pergi dengan misi mencari jawaban dan bebaskan Mary. Kutemukan teman dalam diri Harry, sopir pengantar barang untuk kastil yang menunjukkan padaku kondisi miskin kebanyakan orang di kerajaan yang kami tinggali. Tapi masalahnya, tak kuberitahu siapapun identitasku hingga ku terima hasil DNA, mengkonfirmasi hubunganku dengan Ratu Mary. Kenapa selama ini kau sembunyikan ini dari kami, rakyatmu? Aku punya alasanku, oke? Dan aku baru tahu tentang ini belum lama ini. Tapi ya, Ratu Mary memang masih hidup. Kemudian aku mulai beritahu Harry dan ayahnya seluruh ceritanya. Aku tahu ini terdengar gila, tapi Aku percaya padamu, DNA tak berbohong. Aku minta maaf meragukanmu. Tapi yang penting adalah, kau ini pewaris tahta yang sebenarnya. Kau akan jadi kunci yang akan mengakhiri kekejaman Miranda. Tenanglah dulu, nak.
Kita perlu rencana sempurna, kalau tidak itu akan membahayakan nyawa kita. Dan kita tak bisa melakukannya tanpamu, Diana. Tak bisa tidak aku merasa kewalahan. Takdir seluruh negara sekarang ada di pundakku dan aku tak yakin apa aku siap. Aku butuh waktu sebentar untuk jernihkan pikiran, jadi aku jalan melewati jalanan kota untuk melihat pemandangan yang memilukan hati. Kumohon, Diana, bantu kami. Persediaan kami akan habis. Dan segera kami harus bayar upeti ke istana. Bulan depan adalah penobatan Putri Anne. Aku tak tahu harus berkata apa ke mereka. Aku tak bisa janjikan aku akan berhasil. Astaga, aku hanya perlu waktu sejenak pergi dari semua ini. Aku menyelinap ke bukit dan tak lama, Harry menemukanku. Kau tak apa, aku minta maaf kami memberi banyak tekanan padamu. Ketahuilah bahwa kau tak berhutang apapun ke kami. Dan terserah jika kau ingin melakukan ini atau tidak. Aku sungguh menghargai itu. Tapi ya, aku tahu aku harus lakukan ini. Hanya tak yakin bagaimana. Jangan khawatir, oke? Kita akan cari jalan keluar bersama. Sejenak di sana, aku lupa segalanya saat menatap matanya yang berbinar. Tapi ini bukan waktunya, Diana. Kugelengkan kepala dan saat kubuka lagi mataku, lampu-lampu dari area aristokrat menyala. Saat itulah aku tersadar. Hei, ayo kita minta bantuan ke daerah para bangsawan. Mereka punya sumber daya lebih dari yang mereka butuhkan. Kami sudah coba itu, tapi setiap kali mereka mengirim anjing pemburu untuk mengusir kita. Jadi mereka sama korupsinya dengan Miranda. Kalau begitu kita harus rebut saja dari mereka. Mari kita kumpulkan orang-orang. Pagi berikutnya semua orang berkumpul di alun-alun. Aku sudah melatih pidatoku sepanjang malam dan aku siap. Para penduduk kerajaan kita, dengar aku baik-baik. Bangkit dan rebut kembali apa yang jadi milik kalian dari para bangsawan dan Miranda sang diktator. Kita tak bisa terus tunduk dan bertahan dengan hal ini lagi. Kita harus bersatu dan melawan mereka untuk sumber daya kita. Tapi kita bukan pejuang, mereka akan segera jatuhkan kita. Itu tak akan terjadi, jumlah kita mengungguli mereka jauh. Kita bisa kalahkan mereka jika kita mau. Jadi, apa kata kalian? Tak ada yang menjawab, mereka semua terlihat cemas dan meragukan kata-kataku. Tepat saat itu, beberapa bangsawan yang sedang berjalan dengan anjing pemburu mereka lewat. Hei, apa yang kalian pikir sedang lakukan? Bubar, segera. Lalu mereka lepaskan anjingnya yang menyala ke kerumunan. Orang-orang mulai berteriak ketakutan. Ku coba sebisa mungkin menenangkan mereka dan mengungkap kebenaran. Tak bisa kalian lihat? Orang ini dan ratu hidup dalam kemewahan karena mereka merampok makanan, kekayaan, dan harga diri kita. Apa kalian tahu daging sapi yang susah payah kalian besarkan dipakai untuk apa? Untuk memberi makan anjing-anjing ini. Sementara yang kalian dapat adalah roti berjamur dan kering. Dan kalian terima begitu saja? Apa kalian mau habiskan seluruh hidup kalian tunduk pada orang-orang berdarah dingin ini? Kutahan napasku saat mereka bergumam satu sama lain. Kemudian mereka berdiri tegak, kuat, bersama. Pergi dari kota kami, kalian tak punya kuasa lagi atas kami. Mereka berteriak ke bangsawan, memaksa mereka dan anjing mereka mundur. Orang-orang bersorak saat mereka tinggalkan alun-alun kota. Aku dan Harry saling pandang, tahu kalau kita harus bertindak sekarang. Jadi kami bawa orang-orang menuju penyimpanan makanan para bangsawan untuk rebut kembali semua yang jadi milik mereka. Berita tentang kudeta kami dengan cepat sampai ke Ratu Miranda, yang menerbitkan surat perintah penangkapanku ke seluruh negeri. Aku harus waspada di mana saja aku pergi, tapi untungnya para warga juga menjagaku. Seperti saat para prajurit mendatangiku, Aaron, pemilik toko bunga, menyuruhku untuk sembunyi di gerobak bunga. Saat mereka mendekat, dia menjawab, Tak ada seorang pun di sini kecuali aku, kalian bodoh. Sekarang minggir dari jalanku. Lalu lanjut mendorong gerobaknya pergi, meninggalkan para prajurit itu kebingungan. Di waktu lain aku sedang kabur lagi dari para bangsawan. Lalu kereta itu mendekat. Supirnya menyuruhku naik, lalu memberiku seragam dan kumis palsu. Dan voila, kami membuat bingung para bangsawan itu. Tapi ada begitu banyak lagi pengalaman seperti itu dengan antek-antek Miranda. Cuma masalah waktu sebelum mereka menangkapku. Jadi kami harus gulingkan Miranda sebelum itu terjadi. Di waktu yang sama, kami juga perlu sumber makanan yang stabil untuk orang-orang. Aku tahu dana istana seperti punggung tanganku, jadi kami susun rencana untuk menyelinap masuk. Dan kami harus beraksi sebelum upacara penobatan. Saat Anne seharusnya naik tahta. Jika tidak, Anne hanya akan jadi boneka Miranda, dan negara ini akan menanggung kekejamannya beberapa dekade lagi. Ini satu-satunya kesempatan kami karena keamanan istana akan paling rentan karena semua orang akan berkumpul di kapel mempersiapkan penobatan. Ini waktunya untuk mengakhiri ini sekali untuk selamanya. Malam sebelum penobatan, kami menyelinap ke kastil sesuai rencana. Kupimpin sekelompok orang menyamar sebagai pembantu turun ke penjara bawah tanah untuk selamatkan Ratu Mary. Sementara Harry memimpin sisanya ke gudang penyimpanan untuk menguasai penyimpanan makanan terbesar di istana agar musuh menyerah sepenuhnya. Tapi saat kami tiba di penjara bawah tanah, Miranda sudah ada di sana. Diana, apa yang kau lakukan di sini? Lari, sekarang. Diamlah, Kak. Aku sedang menunggu keponakanku. Bagaimana kau tahu aku di sini?
Apa kau sungguh percaya kau bisa lakukan rencana pengkhianatan yang bodoh ini tanpa sepengetahuanku? Kurasa kau sungguh tak lebih dari pembantu dungu. Penjaga, bawa mereka keluar. Aku berbalik dan melihat para penjaga menyeret Harry dan timnya keluar sel. Para penjagaku sudah menangkap krumu yang lain di gudang. Ini waktunya mengakhiri pemberontakanmu yang konyol. Kecuali kau lebih suka mereka diusir saja dari kerajaan. Lakukan yang kau mau denganku. Tapi biarkan orang-orang ini. Miranda menyeringai mendengar kata-kataku dan memerintahkan penjaga menjebloskanku dan yang lain ke sel. Kumohon Miranda, dia tak layak membusuk di sini. Kau masih belum bisa hilangkan kebiasaan bertele-tele itu setelah bertahun-tahun, kah? Kau tak akan bisa lolos dari ini. Kau sudah menekan rakyatmu sendiri hingga melampaui batas. Suatu hari, segera mereka akan bangkit dan menggulingkanmu. Kata-kata yang besar untuk anak kecil yang manja. Biar ku tebak, kau bahkan tak menyadari kalau partnermu sendiri adalah tangan kananku, iya kan? Apa? Count Harold? Kau bohong. Tak mungkin. Harry? Kenapa kau berdiri saja di sana? Katakan sesuatu. Tapi dia hanya berpaling dengan rasa malu. Jadi ini benar? Dia berpura-pura berada di pihak rakyat selama ini? Bagaimana dengan keluarganya? Aku minta dia menyerahkanmu sebagai ganti jaminan keamanan keluarganya dan pasokan makanan seumur hidup. Dan dia setuju. Dia tak punya kewajiban padamu sekarang. Dia sudah bertunangan dengan Putri Anne. Bertunangan? Kau akan punya waktu seumur hidup di penjara bawah tanah untuk memikirkan itu, anak manja. Harold, ayo pergi. Aku kebingungan saat tiba-tiba ku dengar suara yang tak asing bergema melalui penjara bawah tanah. Diana, di mana kau? Anne, apa itu kau? Aku lurus di depan. Di sana kau rupanya. Aku sangat khawatir saat kau tiba-tiba menghilang. Maaf tak bisa cerita semuanya padamu. Tak apa, aku baru dengar semuanya sejak ku ikuti para penjaga yang menarik Harold ke bawah sini. Tapi kau jangan khawatir, aku bisa memohon ibuku untuk membebaskanmu. Dengan syarat kau dan ibumu tinggalkan negara ini dan tak pernah kembali lagi. Kenapa? Kau tak benar-benar berpikir kau mampu melawan ibuku, ya kan? Tak ada akhir dari semua ini, Diana. Aku tahu, tapi dengan bantuanmu kita mungkin bisa membalikan keadaan. Kita harus berjuang untuk apa yang kita percayai, Anne. Kau masih ingin hidup sederhana dan membuka toko roti, ya kan? Ini kesempatanmu. Tapi dia ibuku. Bagaimana mungkin aku melawannya? Kumohon Diana, dengarkan saja aku. Tidak, Anne. Aku tak bisa lakukan itu pada semua orang yang menderita di luar sana. Kita lebih baik berada di sini selamanya daripada bebas dan bersikap seolah Miranda tak melakukan semua kejahatannya. Kurasa mulai sekarang kita berpisah jalan. Selamat tinggal, Anne. Anne menangis, lalu pergi. Aku terkulai lemas di sudut sel yang sunyi senyap. Apa yang kupikirkan kalau aku bisa membuat perubahan? Dan sekarang ku kecewakan semua orang, Ratu Mary, Stella, Harold, Anne, dan semua. Kurasa aku tak sanggup lakukan ini lagi. Jangan menangis sekarang, sayang. Ini bukanlah akhir. Aku bahkan tak tahu lagi. Tak ada jalan keluar. Harry pasti tahu aku tak mungkin berhasil. Jadi dia berganti pihak. Benar kan? Begitu juga Anne. Tidak, mereka mungkin punya alasan sendiri. Tapi mereka lakukan yang mereka lakukan dan itu bukan salahmu. Aku tahu sulit bagimu, tapi kau harus tetap semangat. Tak ada waktu untuk menunjukkan kelemahan. Meskipun aku rasa tidak bisa, aku bertekad untuk berusaha. Pagi sekali besoknya, sekelompok lain dipimpin ayah Harold tak diduga muncul untuk menyelamatkanku dan Ratu Mary. Bagaimana kalian tahu kami di sini? Harry menghubungi kami kemarin malam dan meminta bantuan. Jadi disinilah kami. Kau lihat? Tak hanya aku, tapi juga rakyat percaya padamu. Aku seketika paham kenapa Harold harus berpura-pura berada di pihak Ratu Miranda kemarin. Dia punya rencana cadangan selama ini. Sekarang kami harus pergi untuk menghentikan upacara penobatan sebelum semuanya terlambat. Saat kami tiba, Anne sudah berjalan untuk menerima mahkota. Aku lari melewati penonton untuk sampai ke bagian depan kerumunan. Hentikan! Aku keberatan dengan penobatan Putri Anne. Karena aku, Diana, putri dari Ratu Mary adalah pewaris tahta yang sah. Dan aku punya bukti DNA untuk buktikan itu. Kerumunan jadi riuh saat mereka bereaksi terhadap berita ini. Bahkan para prajurit menghentikan langkah mereka. Penjaga, tangkap dia! Sebelum mereka bisa menangkapku, Harold dan sekelompok warga sipil membentuk tameng mengelilingiku, siap melawan. Tenang, tenang. Bukti itu dibuat-buat dan tidak ada bukti keabsahannya. Jangan terkecoh olehnya. Di saat itu, Ratu Mary akhirnya masuk. Dan kerumunan pun terdiam. Penduduk kerajaan kami, aku Ratu Mary kalian, dan aku masih hidup. Tapi aku telah ditawan selama bertahun-tahun oleh orang yang tak lain adalah adikku, Miranda. Dialah yang mengambil keuntungan dari kelemahanku setelah Diana dilahirkan untuk mengambil kekuasaan kerajaan. Sekarang dia dan kalian semua tahu kebenarannya. Dan kalian tahu bahwa Miranda bukan. Hentikan semua omong kosong ini. Aku masih ratu kerajaan ini. Tak peduli bagaimana. Ini pengkhianatan.
Tangkap mereka semua, sekarang. Tapi tak ada yang mendengarkan dia. Para prajurit, pejabat, dan seluruh kerumunan memalingkan wajah ke Ratu Mary dan membungkuk di hadapan ratu mereka yang sebenarnya untuk pertama kalinya dalam 18 tahun. Dengan marah Miranda menyerbu arah kami, tapi dia mendapat kejutan blok ke penjara, di mana dia akan tunggu persidangan. Kemudian seorang pejabat mengembalikan mahkota ke Ratu Mary, tapi dia tak memakainya. Sebaliknya, upacara dimulai lagi, dan aku dinobatkan sebagai ratu kerajaan yang baru. Apa ibu yakin? Aku masih butuh banyak belajar. Kenapa tak kau hadapi saja sendiri? Semua memuji Ratu Diana. Terima kasih, berkat Anda kami selamat dari bencana kelaparan dan diktator. Anda memberi kami kehidupan yang lebih baik. Anda adalah ratu yang telah kami harapkan. Aku bisa menangis mendengar sorakan mereka. Kau lihat, jadi ratu bukan mengenai kekayaan dan pengaruh besar. Itu sungguh mengenai apa yang bisa kau tawarkan ke dunia dan siapa dirimu sebenarnya. Dan kau, sayangku, siap untuk ini. Terima kasih, aku akan berusaha sebaik mungkin teruskan perjuanganmu, Bu. Aku memeluknya erat saat para penonton bersorak-sorai. Dan begitulah aku resmi menjadi ratu. Tugas pertamaku yaitu mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat. Aku janji pada diriku sendiri bahwa mulai sekarang tak akan ada yang menderita di bawah kepemimpinanku. Saat rakyat mengumpulkan barang mereka, Harold datang ingin bicara dan kami pun pergi ke tempat yang lebih privat. Diana, aku ingin jujur padamu. Awalnya aku ingin jadi pejabat kerajaan karena aku ingin kuubah pikiran Miranda dan membantu rakyat. Tapi tak seorang pun menganggapku serius. Mereka bilang aku harusnya tahu tempatku dan bersyukur orang biasa sepertiku dapat tempat di antara para bangsawan. Mereka bahkan memaksaku jadi salah satu yang mengantarkan upeti dari orang-orang ke istana. Itu membuatku muak. Tapi di momen aku bertemu denganmu, kurasakan sukacita dan kebahagiaan yang sudah lama tidak kurasakan. Aku tak ingin terima kenyataan bahwa aku telah bertunangan dengan Anne. Aku hanya ingin bersamamu. Aku tak tahu kau merasa seperti itu. Ibu bilang kau menyukaiku dan ingin bersamaku. Dan diizinkan kita bersama setelah aku naik tahta. Anne? Aku minta maaf mengatakan ini Putri Anne, tapi ibumu telah membohongimu. Aku hanya bertunangan denganmu karena paksaannya. Bukan keinginanku, aku sangat menyesal membuat perasaanmu kecewa. Aku tak pernah mengira cinta pertamaku akan berakhir seperti ini. Tapi aku lega untukmu, Diana. Kalian berdua mendapat restuku. Oh, Anne, aku tak pernah berniat menyakitimu. Tidak, ini akan baik untukmu. Aku akhirnya bisa tinggalkan istana dan jalani hidup normal. Menjadi pembuat roti seperti yang selalu kuinginkan. Terima kasih padamu, Ratu Diana. Meski aku sedih kehilangannya, bagaimanapun kami besar bersama. Aku tahu yang terbaik menghormati keputusannya dan biarkan dia pergi. Itu yang kami berdua butuhkan. Sekarang, setelah semuanya beres, aku bisa bernapas lega. Oh, tunggu. Belum. Harry atau Harold? Yang mana? Yang manapun kau suka. Biar ku perjelas ini, aku masih marah padamu karena berbohong. Jadi kau akan menerima hukuman, Tuan? Ya. Lihat siapa yang pamer kekuasaan di hari pertama pemerintahannya. Apa? Kau berani menentang ratu? Tidak. Pelayanmu yang rendah ini siap untuk mematuhi perintah ratu yang berkuasa selama sisa hidupku. Kalau begitu, kuperintahkan kau menciumku sekarang. Siap melayani Anda, Yang Mulia. Kemudian dia menarikku mendekat dan membuatku terhanyut dengan ciuman yang paling bergairah yang pernah ada. Kurasa ceritaku berakhir seperti dongeng saja, ha? Kita tak bisa hasilkan keuntungan sedikit pun bulan ini. Lagi, bisnis sedang sepi akhir-akhir ini. Oh tidak, apa ini sudah lewat jam 5? Aku harus jemput Lucy. Aku bergegas ke rumah Elena. Dia adalah sahabatku. Dia sering membantuku menjaga putriku Lucy supaya aku bisa bekerja lembur. Tak peduli betapa berat semua bagiku, paling tidak aku masih punya Lucy. Bahkan di hari terburukku, sekali pandang ke senyumnya yang bagai malaikat, ku sadari semuanya tak terlalu buruk. Kenapa dengan wajah cemberut itu? Apa bulan ini sama beratnya seperti bulan lalu? Aku mengangguk, lesu, dan masuk ke rumah. Keadaan makin parah. Aku hanya ingin menghasilkan cukup uang untuk beri kehidupan yang layak untuk Lucy, tapi aku bahkan hampir bangkrut. Aku menengok ke arah Lucy yang sedang bermain dengan bonekanya di lantai ruang tamu. Ku rebahkan diri di sofa, sementara Elena membawakanku secangkir teh. Semuanya akan membaik, aku yakin itu. Bagaimana kalau kubacakan kartu tarot untuk memeriksa apakah keadaan akan membaik untukmu? Iya, boleh. Kita anggap saja ramalan-ramalan itu benar. Aku tak begitu suka semua hal yang berbau mistis, tapi Elena sangat percaya itu. Kurasa tak ada salahnya dengar pendapatnya, ya kan? Dia menyuruhku mengocok kartu, lalu meletakkan beberapa di meja tamu depanku. Oh, itu menarik. Hei, Nora, sepertinya hidupmu akan berubah lebih cepat daripada yang kau kira. Takdir memberitahu bahwa besok sepulang kerja di toko roti dekat dengan tokomu, sepertinya kau akan bertemu seorang pria yang kaya. Aku menatap pada kartu-kartu itu. Bagaimana bisa dia mendapat semua informasi ini dari kartu itu? Ya, terserahlah. Terima kasih sudah menjaga Lucy. Tapi sebaiknya aku ajak dia pulang. Siapa yang percaya dengan trik ramalan itu?
Tapi kalau dipikir, aku juga putus asa. Dengan semua lockdown dan Brexit, toko lilinku yang kecil di bagian selatan Inggris tak berjalan dengan baik akhir-akhir ini. Tak ada promo buy to get one free atau pameran penjualan yang bisa membantu. Uangku tersisa 1 digit dari uang yang dipinjami orang tuaku untuk membuka toko. Kemudian ada Lucy yang harus kupikirkan. Di usianya yang 3 tahun ini dia sudah melewati begitu banyak. Termasuk ayahnya yang meninggalkan kami berdua. Aku ingin memberikan kehidupan yang luar biasa untuknya. Bukannya menyebabkan kami berdua jadi gelandangan. Mungkin sebaiknya kulakukan apa yang dikatakan Elena. Maksudku toh tak ada ruginya buatku. Jadi hari berikutnya saat aku menutup toko lebih awal dengan Lucy di belakangku, kami berjalan menuju toko roti itu. Sepertinya tak ada seorang pun. Sepertinya Elena salah sekali. Oh, Nona, saya minta maaf. Aku menyingkirkan sisa-sisa kue dan melotot ke pria ini. Oke, jadi sepertinya dia hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Tapi kenapa dia memakai baju yang sangat kuno? Dan ada apa dengan gaya rambutnya yang buruk itu? Ini pasti pria yang Elena bicarakan, ya kan? Tapi dia jauh dari tipeku. Tapi kurasa jika pacaran dengannya mengubah segalanya, maka... Oh, anak yang cantik. Dia menunjuk ke Lucy yang selalu menggendong boneka kesukaannya. Ya, ini putriku Lucy. Terkadang aku yakin dia lebih menyayangi boneka itu daripada aku. Dia tak mau melepaskannya. Dia terkekeh, lalu dengan canggung menggaruk kepala sambil berkata, Kau ibu yang baik, aku bisa tahu itu. Apa kau lewat sini? Dia menunjuk ke jalan. Aku mengangguk kemudian mulai berjalan bersamanya. Oke, jadi nama panggilannya Dylan. Dia adalah insinyur dan baru saja pindah ke sini untuk kerja. Kami bertukar nomor telepon dan apa kalian tahu? Kami sering berkirim pesan. Segera kami mulai jalan bareng, dan dia lumayan, meski agak membosankan. Tapi Lucy sepertinya sangat mengaguminya. Dia membuat wajah konyol untuk membuatnya tertawa dan membelikannya permen. Dia bahkan mengajak kami berdua pergi ke kebun binatang. Ya Tuhan, itu sangat seru. Dan Lucy suka sekali lihat penguin. Dan saat dia katakan padaku dia menyukaiku dan mengajak pergi kencan, aku berkata ya. Oke, memang dia bukan tipeku biasanya, tapi dia kaya. Dan baik pada Lucy. Lagi pula, ini terlalu berlebihan untuk jadi satu kebetulan, ya kan? Ramalan kartu tarot Elena pasti jadi nyata, dan dia adalah pria yang akan mengubah keberuntunganku. Hei, semua kencan romantis, keluar ke restoran dan banyak tempat cukup menyenangkan. Dan lebih baik lagi, bisnisku semakin membaik. Ini sangat hebat dan sebagainya, tapi kencan dengan Dylan mulai terasa melelahkan. Aku suka pria ini, dia manis dan baik, tapi aku tak punya perasaan terhadapnya. Suatu kali setelah menyantap makanan lezat, dia mengantarku jalan pulang. Lalu, di depan pintuku, dia mengutarakan betapa dia suka padaku, lalu mencondongkan tubuhnya untuk menciumku. Panik, segera aku menyingkir, membuatnya tersandung dan hampir jatuh ke semak-semak. Di lain waktu, dia tiba-tiba meraih tanganku saat kami berjalan lewat taman. Aku lalu berdiri saja di sana, sementara dia menatap sedih dan berkata, Nora, aku sangat menyukaimu. Dan aku tahu kau juga suka padaku karena kau tak lepaskan genggamanku. Itu membuatku sangat canggung, jadi aku pura-pura saja ada sesuatu di mataku lalu mengubah topik pembicaraan. Jimat keberuntungan atau tidak, aku tak bisa begini terus. Jadi saat Dylan mengejutkanku di tokoku dengan sebuket bunga yang menyebabkan sekawanan tawon mulai mengerumuniku, aku berteriak padanya. Tolong, aku berusaha kerja. Bisakah kau tinggalkan aku sendiri? Dylan tampak kecewa kemudian pergi. Aku merasa sangat tak enak soal itu, tapi aku merasa sesak olehnya. Setelah itu Dylan dan aku berhenti saling bertemu. Tapi seperti yang kuduga, bisnisku mulai merosot lagi. Kenapa? Kenapa harus dia yang membuat semuanya berjalan baik? Tapi jika hanya Dylan yang bisa membuatku menghasilkan uang, mana mungkin? Ya, kemudian aku lanjut kencan dengannya hingga akhir musim dingin. Maksudku aku memang butuh uang untuk menghidupi Lucy. Sebagai permintaan maaf, kuputuskan membelikan Dylan kue kesukaannya dari toko roti itu dan memberi dia kejutan dengan itu. Tapi saat aku jalan keluar dari toko roti, aku menabrak seseorang. Dylan? Ternyata dia juga berencana mengejutkanku dan dia baru akan beli kue untuk mengumpulkan nyali. Aku mengajaknya ke tokoku dan dia memberiku gelang batu permata jelek ini. Tapi kupaksakan untuk tersenyum. Kubilang itu cantik sekali lalu memeluknya. Sepertinya kami kembali berhubungan. Malam itu aku pulang dan meletakkan gelang itu di samping. Tapi kemudian Lucy memegangnya dan kuperhatikan salah satu batu permatanya hilang. Aku sangat takut dia sudah menelannya. Kuhabiskan semalaman di IGD. Ternyata itu hanya dugaan yang salah. Hadiah yang bagus Dylan. Demi bisnisku aku mungkin harus mengencani Dylan, tapi itu tak berarti aku tak bisa bertemu orang lain juga. Jadi aku gabung ke aplikasi kencan dan mulai ngobrol dengan pria tampan bernama Austin. Kami sangat cocok. Jadi saat dia mengajakku jalan, aku mengiyakan. Itu pertemuan yang tak bahaya. Ini bukan selingkuh, kan? Austin muncul dan ya, aku tak mau membandingkan. Tapi Dylan itu bagaikan gurun pasir, sedangkan Austin jelasnya seperti oase hijau. Tapi tepat saat aku dan Austin melangkah keluar dari kafe, kami berpapasan dengan Dylan di trotoar. Dengan gadis lain. Jadi ternyata
Kami berdua ingin bertemu orang baru. Kalau begitu, mungkin tak perlu menunggu sampai musim dingin. Jadi, Dylan memaksa untuk mampir. Dan wajar, dia ingin tahu siapa Austin. Aku sebutkan bahwa kami berdua bertemu orang lain, jadi itu tak masalah. Tapi ternyata, gadis yang kulihat dengannya hanyalah seorang teman. Ini waktunya aku jujur dengannya, jadi kuceritakan bagaimana dia itu jimat keberuntungan untuk bisnisku. Dan itulah kenapa aku lanjut mengencaninya. Dia memegangi dadanya dan memberiku tatapan patah hati. Kemudian dia hanya mengangguk dan pergi. Aku merasa sangat bersalah soal itu, tapi paling tidak sekarang sudah berakhir, ya kan? Aku kembali membesarkan Lucy sebaik mungkin, berusaha selamatkan usahaku dan pacaran dengan Austin. Tapi pada akhirnya hubungan dengannya tak berhasil. Anehnya, kudapati diriku memikirkan Dylan sepanjang waktu. Sekedar hal-hal receh yang dia katakan dan gayanya yang unik. Aku tak bisa tidak memikirkan, andai dia sekarang ada di sini, hidup pasti akan jauh lebih baik. Ya Tuhan, aku baru tersadar. Aku sebenarnya punya perasaan terhadap Dylan. Ku coba mengirim pesan dan menelponnya, tapi dia tak menjawab. Kurasa aku tak bisa menyalahkannya. Jadi, ku datangi Elena dan curhat padanya. Itulah saat dia meraih tanganku dengan tangannya dan memberitahuku kebenaran yang mengejutkan. Dylan sebenarnya sepupuku. Dia baru saja pindah ke kota ini. Dan dia seorang insinyur. Tapi aku mengarang soal keberuntungan itu. Sebenarnya Dylan pernah sekali melihatmu datang menjemput Lucy dan menyukaimu. Jadi kuputuskan untuk lakukan perjodohan. Apa? Jadi selama ini semua adalah kebohongan? Usahaku tak membaik karena Dylan. Itu semua hanya kebetulan. Aku agak marah pada Elena, tapi aku minta bantuannya. Aku sangat gugup. Ku minta Elena mengatur pertemuan dengan Dylan. Dia kira akan menemuinya, bukan aku. Oh, itu dia. Oh, itu kamu. Dylan, aku tahu sikapku buruk terhadapmu dan aku minta maaf. Elena memberitahuku semuanya dan aku tak peduli jika bisnisku bisa lebih baik atau buruk. Meski kita berdua saling menipu, aku tahu kalau aku menyukaimu. Dan aku hanya ingin kau di sisiku. Dia memberiku pandangan bertanya-tanya. Kemudian melihat aku bersungguh-sungguh, dia memelukku. Jadi sekarang bagaimana? Nah, aku dan Dylan kembali bersama. Dia sangat baik dengan Lucy dan coba tebak. Bisnisku secara ajaib kembali berjalan lancar. Ternyata itu tak ada hubungannya dengan keajaiban atau jimat keberuntungan atau ada hubungannya dengan Dylan, yang tak hanya merekomendasikan toko lilin ke semua teman dan kliennya, tapi juga memulai kampanye marketing online yang luar biasa untukku. Terkadang kebahagiaan itu tepat di depan mata kita, tapi kita masih saja mencarinya di tempat lain. Jadi saranku untuk kalian adalah belajar bahagia dengan semua yang sudah kalian miliki. Karena percayalah padaku, hanya pada saat kau kehilangan itu semua, maka kau akan sadar betapa luar biasanya mereka sedari awal.